karena korban berteriak saat kedua pelaku hendak merampas telepon genggam milik korban. Warga yang mendengar teriakan pelaku langsung beramai-ramai menangkap kedua terduga pelaku. Tim Satgas Gakum Narkoba Polda Sumut melakukan penggerebekan di sarang narkoba di wilayah Kampung Flamboyan, Medan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Di lokasi penggerebekan, polisi menemukan adanya gubuk liar yang kerap digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. 11 orang yang terbukti positif narkoba di lokasi penggerebekan diamankan pihak kepolisian. Pemuda ini diamankan petugas Polantas lantaran kedapatan membawa pistol saat mengendarai motor di Jalan Raya Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diketahui, senjata api tersebut merupakan jenis airsoft gun yang telah dilarang penggunaannya. Walau tidak ditahan, pemilik senjata ini harus menjalani wajib lapor. Dua kelompok pemuda saling serang dengan menggunakan senjata tajam di wilayah seberang Ulu 1, Palembang. Dua orang terluka akibat terkena sabetan senjata tajam. Tawuran yang kerap terjadi ini membuat warga resah. Warga berharap polisi memperketat pengamanan agar tawuran tak terulang kembali. Dua kelompok remaja yang masih sekolah ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sore di Jalan PDAM Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Diketahui, kedua kelompok pelajar ini berasal dari SNPN 20 Tisauk, Tangerang Selatan, dan SNPN 3 Ciputa Timur. Warga berharap pihak kepolisian dapat menindak tawuran yang kerap terjadi. Kericuhan ini terjadi saat warga Kelurahan Gunung Sugi melakukan aksi demonstrasi di depan pabrik kimia PT Chandra Asri Pasifik di Kecamatan Ciwan dan Kota Cilegon. Kericuhan berawal dari pihak warga yang memaksa masuk ke dalam areal pabrik meminta pertanggungjawaban atas kebocoran bahan kimia yang berdampak pada warga. Warga yang kesal karena mendapat penghadangan dari pihak keamanan pabrik sempat melempar botol minuman ke arah areal pabrik. Dua pelaku pencurian sepeda motor ini dihajar warga setelah aksinya gagal mencuri sepeda motor milik penghuni kos di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi keduanya gagal setelah pemilik kos mengetahui aksi keduanya melalui rekaman kamera pengawas. Menghindari amukan warga yang masih emosi, pihak kepolisian segera membawa kedua pelaku ke kantor polisi. Dari Polresta Bandar Lampung dan tim Reskrim Waikanan terpaksa melepaskan tembakan ke udara saat mengamankan sejumlah pelaku penganiayaan berat yang mencoba kabur di wilayah Bukit Kemuning, Waikanan, Lampung. Dari hasil penangkapan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan 3 buah telepon genggam milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega menganiaya korban karena cemburu. 1 orang telah ditetapkan menjadi tersangka.
aksi demo supir mobil angkutan batubara di kantor Gubernur Jambi yang awalnya damai berakhir ricuh. Sejumlah kaca di kantor Gubernur Jambi pecah akibat lemparan batu oleh peserta aksi. Dalam aksi ini, para supir angkutan batubara menyampaikan tuntutannya terkait penutupan operasional angkutan batubara oleh Gubernur Jambi. Para supir ini berharap agar bisa kembali bekerja menjadi supir pengangkutan batubara. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih Anda dan ketahui lebih awal suara ungu lewat hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Lawan Australia di babak 16 besar Piala Asia. Seluruh pemain timnas Indonesia berada dalam kondisi baik dan siap membuat sejarah baru di Piala Asia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Yusuf Kalla ikut turun bantu kampanye Capres Anies Baswedan. Tim kampanye Prabowo Gibran menurunkan ketum parpol pendukung untuk merebut suara Jawa Tengah yang selama ini menjadi dominasi Capres Ganjar Pranowo. PDIP menyebut siap menjaga suara Ganjar di Jateng. Selamat sore saudara, Anda sekarang menonton berita Kompas Petang. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan Rahmat Ibrahim yang akan menemani Anda. Berita pertama kami akan dibawakan oleh Ibrahim, silakan. Terima kasih Audrey, kami buka Kompas Petang hari ini saudara dengan informasi tawuran antar warga yang kembali terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu siang. Ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju Durensawit dan sebaliknya sempat ditutup akibat tawuran. Dua kelompok warga saling melempar batu dan petasan saat tawuran terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab tawuran yang terjadi. Ruas Jalan Raya Basuki Rahmat dari arah Kampung Melayu menuju Durensawit dan sebaliknya ditutup selama tawuran. Aksi ini berhasil dibubarkan saat petugas kepolisian tiba di lokasi dan menembakkan gas air mata. Untuk mengantisipasi tawuran susulan,
polisi langsung berjaga di sekitar lokasi. Polisi menyatakan pemicunya diduga berasal dari 5 orang yang disinyalir dari luar wilayah Pasar Gembrong yang memprovokasi 2 kelompok warga. Mana pemicunya sepele, hanya 5 orang yang disinyalir, tapi dari luar daerah sini hanya berjalan 5 orang itu dengan kendaraan mengacungkan bambu dan juga batu. Nah itu memicu kedua warga untuk melakukan tawuran. Kita ke informasi Piala Asia, Saudara. Indonesia bersiap melawan Australia malam ini setelah untuk pertama kalinya masuk 16 besar Piala Asia. Seperti Jepang, Australia memiliki peringkat jauh di atas timnas. Dalam sesi latihan terbuka kemarin, pemain timnas melakukan pemanasan ringan. Mark Klok, Sein Patinama, Witan, dan Marcelo terlihat dalam latihan tersebut. Pemain depan timnas Hoki Caraka yang tak diturunkan saat melawan Jepang juga ikut berlatih dalam latihan ini. Australia adalah salah satu tim terbaik Asia. Pelatih Shin Tae-yong mendorong pemain timnas berjuang sekuat tenaga malam ini melawan Australia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Yassin bin Hamad Doha pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan kemarin, pelatih Shin Tae-yong yang didampingi pelatih kiper Yoo Jae-hoon juga terlihat memberikan arahan khusus untuk 3 kiper timnas, Hernando Ari, Nadeo Agrawinata, dan Muhammad Riyandi. Hernando diperkirakan masih akan menjadi pilihan utama menyusul penampilannya yang cukup baik saat menghadapi Vietnam dan Jepang. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan bertekad memberikan segenap kemampuan saat menghadapi Australia dalam laga perebutan tiket perempat final nanti. Pemain yang baru bergabung dengan klub asal Korsel Suwon ini menyatakan semua pemain timnas siap tampil habis-habisan demi lolos ke perempat final Piala Asia. Saya pribadi persiapan sudah sangat baik, terus juga tim juga persiapan juga sangat baik. Kami semua pemain akan ngikutin instruksi pelatih di pertandingan nanti akan ngasih usaha yang bagus lah di lapangan, bakal ngasih yang terbaik. Semuanya pemain, staf pelatih dan official sudah sangat kompak dan bakal lebih kerja keras lagi di lapangan. Jumat kemarin juga dimanfaatkan Australia untuk melakukan latihan terakhir sebelum melawan timnas. Sejumlah pemain Australia seperti penjaga gawang Matthew Ryan ikut dalam latihan ini. Dalam kesempatan kemarin, pemain Australia terlihat melakukan latihan ringan. Australia adalah juara grup B Piala Asia dengan 2 kali menang, 1 kali imbang. Dan ini adalah penampilan kelima Australia yang kembali lolos ke fase gugur Piala Asia. Indonesia yang berhasil membuat sejarah masuk ke babak 16 besar Piala Asia nanti malam akan menghadapi Australia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui tidak mudah menghadapi Australia yang kualitas Australia menurutnya setara dengan Iran, Jepang, dan Korea Selatan. 일단 순수 제 개인적인 생각, 호주는 AFF에 들어오면 안 된다. 호주는 우리는 그게 맞춰서 따라가면서 같이 더불어 가는 게 가장 좋지 않나. 나는 그렇게 생각하고 있습니다. Australia yang diunggulkan dalam pertandingan nanti malam tidak mau menganggap remeh timnas Indonesia. Pelatih Graham Arnold menilai pertandingan nanti bukan seperti Daud dan Goliat karena Australia dan timnas sama-sama memberikan penampilan terbaik. Indonesia, as you said, it's not a David v Goliath battle. It's two teams that will go out there and give it their best, and they've shown in this competition so far against Japan and against Iraq how strong they are, and obviously their win against Vietnam. So. Meski kalah peringkat dan tidak diunggulkan, pendukung timnas berharap Indonesia dapat bermain maksimal melawan Australia. Semoga pertandingannya berjalan lancar dan timnas kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau mau dipersenkan, kalau saya pribadi, saya Indonesia di 60-40. Walaupun
peringkat kita di bawah mereka. Tapi kayaknya dengan strategi baru dari pelatih kita, aku yakin Indonesia bakal menang. Pertandingan Indonesia melawan Australia di Piala Asia digelar di Stadion Jassim bin Hamad dan berlangsung malam nanti. Menyambut lolosnya timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia, Presiden Jokowi menyempatkan diri bermain sepak bola bersama warga di Sleman bersama putra bungsunya. Presiden Jokowi berharap Indonesia bisa mendapatkan poin saat atau menang lawan Australia dan maju ke babak perempat final. Pertama untuk menyambut masuknya timnas kita ke 16 besar Piala Asia, dan kita ingin memberikan semangat kepada rakyat untuk memberikan dukungan penuh. Besok bertandingnya antara Indonesia dan Australia. Kita harapkan kita mendapatkan poin dari sana sehingga bisa melaju ke babak berikutnya. Jelang pertandingan timnas lawan Australia malam ini, kita tanyakan pada jurnalis Kompas, ada Ihsan Mahar. Selamat petang waktu Indonesia, Ihsan. Halo, selamat siang. Baik, Ihsan, bisa diceritakan bagaimana kesiapan timnas jelang lawan Australia malam nanti? Untuk persiapannya kemarin latihan sudah intens secara taktikal, tapi seperti yang Coach Sintayong sebut di agenda konferensi pers jelang laga kemarin, bahwa mereka tidak punya waktu banyak latih hal-hal baru, hanya latihan seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Rencana taktikal masih sama, seperti kita lihat nanti 3-4-3, ada ketika menyerang dengan yang bertahan tetap menggunakan formasi 5-4-1. Tapi mungkin ada beberapa sedikit rotasi yang akan dilakukan karena melihat kondisi pemain, ada beberapa yang kurang bugar, seperti dalam 2 hari terakhir Egy Maulana Fikri misalnya sempat latihan terpisah pada hari Kamis kemarin, dan juga sempat juga meski begitu kemarin pada hari Sabtu sudah latihan bersama lagi. Dan juga kita tahu juga kemarin pertama Arhan yang ikut konferensi pers sempat memberi ada balutan di kaki di kedua kakinya, tepatnya di belakang bagian lututnya. Tapi meski begitu Arhan menyebut bahwa dirinya siap tampil dan tidak ada masalah dengan kondisi fisiknya itu. Ihsan, ini kan sudah lewati, lampaui target, bermain tanpa beban. Ini jadi keuntungan bagi timnas. Seharusnya seperti itu. Itu juga dikatakan kemarin oleh Sadi Walsh sebelum latihan resmi timnas. Dia berkata bahwa laga melawan Australia dan sudah dibahas di Bogor ini adalah turnamen yang berbeda dibanding babak grup kemarin. Seperti babak grup kemarin diakui bahwa timnas punya beban besar untuk mencetak sejarah, untuk melolos ke babak berikutnya seperti yang ditargetkan dan diekspektasikan oleh publik Indonesia. Tapi setelah lolos sekarang mereka akan tampil tanpa beban, dan mereka menganggap beban itu ada di Australia, dan mereka akan bermain nothing tulus dan juga berharap bisa menghadirkan kejutan lainnya di Piala Asia ini. Kalau formasi gambarannya seperti apa? Apakah akan sama dengan saat lawan Jepang kemarin? Masih relatif sama seperti kita tampilkan ketika melawan Jepang dan juga melawan Vietnam di 2 game terakhir. Coaching kemarin bilang tidak akan ada perubahan taktikal yang signifikan karena waktu persiapan timnas sangat mepet. Kita ketahui bahwa timnas Indonesia adalah tim terakhir yang dipastikan lolos, tapi menjadi tim pertama yang akan tampil di babak 16 besar ini. Gitu. Karena hari ini adalah laga Indonesia melawan Australia, adalah laga pembuka dari babak 16 besar Piala Asia 2023, dan untuk itu timnas akan tetap dengan gaya bermain yang relatif sama. Mungkin hanya ada nanti pendekatan-pendekatan yang berbeda karena kita ketahui Australia punya keunggulan baik dalam bola udara, permainan sayap mereka, dan itu sangat berbeda dibandingkan permainan kemarin kita melawan Jepang. Ihsan, kita ada liputan. Ini Sintayong tampak berbicara dengan 3 kiper. Apakah ada arahan dengan skenario adu penalti nantinya? Ini juga yang menarik. Kemarin saya juga menyaksikan langsung itu bagaimana Coach Sintayong ini memberikan arahan kepada 3 kiper kita, Hernando, Nadio, dan Riyandi selama 1,5 menit kurang lebih di awal latihan. Itu belum pernah dilakukan oleh Coach Sin di sesi 3 latihan sebelumnya. Jadi ini adalah hal yang khusus kemarin, tapi lebih ke bukan ke arah adu penalti, tapi lebih ke bagaimana
kiper itu menempatkan diri dalam posisi transisi terutama untuk membuang bola, memberikan bola terutama ke arah flank. Jadi instruksi itu lebih ke arah bagaimana kiper lebih aktif dalam build up serangan. Karena kemarin seperti kita ketahui bahwa akurasi Hernando untuk umpan jarak jauh ketika kita melawan Jepang itu hanya 20%, yang mana itu sangat sedikit sekali gitu untuk ukuran kiper yang seharusnya dia bisa membantu dalam build up serangan. Baik, terima kasih Iksan Mahar untuk laporan langsung dari Doha, Qatar. Semoga yang terbaik bagi timnas malam nanti. Terima kasih Iksan. Usai jeda saudara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Yusuf Kala ikut turun membantu kampanye Capres Anies Baswedan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung penguasa yang tak netral saat proses pemilu berlangsung. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami.
Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. This is my way. Cobain deh. Dua politisi senior Yusuf Kala dan Surya Paloh turun gunung mendampingi Capres nomor 1 Anies Baswedan berkampanye di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Di hadapan masyarakat, Ketua Umum Partai Nasdem ini menyebut pihaknya mengusung Anies karena yang terbaik dari calon yang ada. Sementara Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengaku optimistis Paslon Amin bisa meraih suara di atas 50% di Jawa Barat. Hal ini diungkap JK lantaran melihat antusiasme warga saat Paslon Amin menggelar kampanye di Jawa Barat. Inilah yang mengilhamin pikiran daripada diri saya sebagai ketua umum partai ini. Kenapa kita mencalonkan seorang Anies Baswedan? Jawabannya adalah dengan seluruh pertimbangan dari hasil perundungan, seobjektivitasnya apa yang saya pahamin dalam usia dan pengalaman mengikuti pemilu yang kesekian kalinya. Anies adalah yang terbaik dari yang baik-baik. Ya, kita lihat sendiri semangat daripada kader-kader, semangat masyarakat ya, luar biasa. Itu memberikan kita harapan yang untuk ke depan. Karena modal bangsa itu semangat yang luar biasa. Kalau semangat seperti begini di mana-mana, kita harapkan bisa di atas 50%. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bilang kehadiran JK dan Paloh menambah semangat kampanye kali ini. Menurut Anies, kehadiran keduanya bawa pesan jernih agar negara ini tak tergelincir pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga feodalisme. Adalah orang-orang yang jernih dalam membaca suasana kebangsaan. Dengan kehadiran mereka mengirimkan pesan. Ini adalah semangatnya, semangat kebangsaan, merah putih di atas segalanya, menjaga persatuan di atas segalanya, sambil menjaga agar Republik ini tidak tergelincir ke dalam praktek nepotisme, pada praktek feodalisme, pada praktek korupsi, pada praktek-praktek yang menyimpang dari prinsip dasar negara hukum dan negara demokrasi. Di Semarang, Jawa Tengah, Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menggelar apel kirab kebangsaan. Kirab kebangsaan diikuti 20.000 orang yang terdiri atas masa parpol koalisi, masa caleg, dan masa TKD serta TKN. Para ketua umum parpol pengusung Prabowo Gibran juga dijadwalkan hadir pada apel kirab kebangsaan ini. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung penguasa tak netral saat proses pemilu berlangsung. Ganjar bilang penguasa tak perlu menekan apalagi menindas, biarkan TNI dan Polri maupun ASN bekerja sesuai profesinya. Menindas, tekan, menekan terhadap aparatur. Biarkan aparatur netral. Biarkan TNI Polri netral menjaga kita. Biarkan ASN melayani kita. Pertanyaan Ganjar Mahfud kira-kira begini. Apakah saudara siap memenangkan Ganjar Mahfud? Nomor berapa? Baik. Usai dari Medan, Sumatera Utara, saudara, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dijadwalkan hadir kampanye akbar di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Selain Ganjar Mahfud, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri beserta Ketua Umum Parpol pengusung juga dijadwalkan hadir. Biarkan TNI Polri netral menjaga kita. Biarkan ASN melayani kita. Dan kepada masyarakat yang terbaik
Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kampanye akbar 3 paslon, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV. Ada Ninda Destiani dari lokasi kampanye akbar Anies Muhaimin di Bandung, Jawa Barat. Ada Triksi Valencia dari lokasi kampanye akbar Prabowo Gibran di Semarang, Jawa Tengah. Serta ada Nanda Aprilia dari lokasi kampanye akbar Ganjar Mahfud di Kulon Progo, Yogyakarta. Kita ke Ninda terlebih dahulu. Ninda, jadi bagaimana soal target paslon Amin di Jawa Barat usai JK dan Surya Paloh turun gunung untuk kampanye bareng Anies? Ya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Terkait agenda kampanye akbar yang tadi dilakukan oleh Partai Nasdem yang diperuntukkan untuk calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Anies Baswedan, tadi langsung digelar di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat. Juga cukup berbeda dan menarik karena dalam gelaran kampanye akbar ini dihadir langsung oleh 2 politisi senior, yakni Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, yakni Yusuf Kala. Adapun dari gelaran kampanye akbar tadi pagi cukup menarik karena memang ramai dan juga langsung disambut hangat oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Kota Bandung. Setidaknya dari ribuan berkumpul untuk kemudian menyaksikan kehadiran dari sosok calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada pagi hari tadi. Sebetulnya untuk kampanye akbar yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada hari ini ada di beberapa lokasi, yakni di Lapang Tegalega, Kota Bandung tadi pagi, kemudian dilanjut di Hotel Grand Pasundan yang kemudian juga bertemu dengan ulama dan juga tokoh masyarakat, dan di siang hari juga dilanjut di Hotel Papandayan yang kemudian Anies Baswedan dan rombongan ini bertemu dengan seniman dan budayawan yang ada di Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi dan juga berkampanye di sana. Dan kabarnya hari ini yang informasinya kami dapatkan, Anies Baswedan beserta rombongan saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke Purwakarta untuk melanjutkan kampanye akbarnya di Purwakarta, Jawa Barat. Adapun terkait pergelaran kampanye akbar yang tadi dilakukan tadi pagi, ini menarik karena 2 politisi hadir langsung, yakni Yusuf Kala dan Surya Paloh, mendampingi Anies Baswedan yang kemudian juga memberikan semangat. Di sini dalam kampanye akbar tadi pagi, Anies Baswedan memberikan sambutannya yang kemudian Anies membawa gagasannya karena dalam tema yang digagas tadi pagi ini adalah merupakan perubahan yang kemudian nanti akan dibawa jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden di pemilihan nanti 2024. Tadi Anies Baswedan sempat menyampaikan pada sambutannya soal isu-isu yang saat ini sedang terjadi. Menurut ia bahwasanya masih terjadi pendidikan, maksud kami mahalnya biaya pendidikan, kemudian juga mahalnya sembako dan lain-lain. Kemudian juga Anies Baswedan menyampaikan gagasannya untuk memberikan perbaikan dan juga memberikan solusi dari isu-isu tersebut. Demikian sementara Ibrahim. Baik, dari Bandung, Jawa Barat kita bergeser ke Jawa Tengah, ada Triksi. Triksi, siapa saja nanti yang hadir di kampanye Prabowo Gibran dan apakah ini salah satu lumbung suara yang paling diincar pasangan calon nomor urut 2? Triksi, suara Anda ke mute tampaknya, Triksi. Sudah banyak Ibrahim, ketua-ketua partai yang kemudian tergabung dalam koalisi Indonesia Maju terkonfirmasi akan hadir, kemudian juga mendampingi Prabowo Gibran dalam kampanye akbar pertamanya di Semarang, Jawa Tengah. Nah, kalau tadi kami melihat sudah ada dari Ketua Umum PAN, kemudian dari Ketua Umum PSI yang mendampingi Gibran, lalu kemudian juga ada beberapa TKN yang sudah hadir seperti Nusron Wahid, kemudian juga Sufmi Dasko Ahmad. Dan saat ini kita sedang menantikan kirap kebangsaan yang nantinya akan mengiring Prabowo Gibran yang juga didampingi oleh partai-partai yang kemudian tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, dan juga ada atraksi kebudayaan dari berbagai daerah, karena maka itu disebut dengan kirap kebangsaan pada kampanye perdana pada hari ini, kampanye akbar perdana pada hari ini, Ibrahim dan juga saudara. Dan kita kalau melihat bagaimana kemudian Jawa Tengah ini menjadi lumbung suara, memang betul sekali kalau dari daftar pemilih tetap memang Jawa Tengah ini sebagai salah satu daerah yang kemudian bisa memberikan suara yang cukup banyak setelah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Setidaknya bisa memberikan kontribusi sekitar atau kisaran 14% dari sekitar
28 juta pemilih di Jawa Tengah. Maka dari itu ini juga menjadi salah satu tempat ataupun juga daerah yang kemudian menjadi konsentrasi bagi koalisi Indonesia Maju bagi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kalau kami tadi berbincang dengan beberapa TKN mengatakan bahwa memang sudah bergerak bahkan sebelum kampanye Akbar Perdana ini sudah melakukan gerakan ke beberapa daerah, kemudian ke akar rumput. Ini bergerak bukan hanya dari relawan-relawan saja, tapi juga dari TKD. Ini menggayat masyarakat, kemudian mensosialisasikan seperti apa program Prabowo Gibran. Dikatakan bahwa optimis bisa merebut suara Jawa Tengah. Optimis bisa mendapatkan suara yang cukup besar di Jawa Tengah, yang kita tahu bahwa ini menjadi salah satu lumbung dari Ganjar Mahfud maupun juga dari PDIP. Nah, itu tadi setidaknya optimisme yang kemudian disampaikan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan dengan melalui kampanye perdana ini diharapkan ataupun juga diprediksi nanti akan kembali melonjak lagi suara-suara yang masih undecided voters maupun juga swing voters, kemudian akhirnya memilih Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, Ibrahim dan juga saudara. Jadi itulah yang kemudian dilihat bagaimana Jawa Tengah ini menjadi salah satu daerah yang gemuk, yang kemudian bisa menjadi daerah-daerah yang menarik untuk bisa digerakkan lebih kencang lagi, terutama setelah dari kampanye Akbar Prabowo Gibran pada hari ini. Ibrahim. Baik, saudara, berikutnya kita langsung ke kampanye Akbar Ganjar Mahfud di Kulon Progo, Yogyakarta. Ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, siapa saja nanti yang akan hadir dan bagaimana target Ganjar Mahfud di Yogyakarta? Kita akan cari semua ya, oke? 1, 2, Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau ditanya untuk bagaimana kampanye Akbar yang saat ini dilakukan di tempat saya melaporkan saat ini di alun-alun atas Kulon Progo, Yogyakarta, sebenarnya bisa dilihat di belakang saya situasinya saat ini sudah cukup meriah, meskipun untuk saat ini situasinya masih belum dimulai acaranya. Nanti kampanye Akbar sendiri akan dimulai sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya menunggu dari kehadiran dari Capres 03 Ganjar Pranowo yang memang kalau di hari Minggu hari ini cukup sekali padat untuk jadwal kampanye Akbar dari Ganjar Pranowo sendiri, karena tadi pagi tepatnya Ganjar Pranowo juga menghadiri beberapa kampanye Akbar di wilayah Sumatera Utara. Beberapa titik pun disambagi dengan tagline yang dilakukan kampanye Akbar Ganjar Mahfud adalah hajatan rakyat. Kemudian kalau tadi ditanya siapa-siapa saja tokoh, sampai dengan saat ini kami masih belum melihat secara full sebenarnya Ibrahim dan juga saudara. Namun tadi kami melihat sudah ada orasi pembuka yang disampaikan oleh Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, yang membakar semangat dari para pendukung 03 sendiri yang sudah hadir untuk menantikan kehadiran dari Capres 03. Dan yang menariknya juga, Ibrahim, sesuai tadi yang menjadi pertanyaan, apa yang menarik di kampanye Akbar kali ini yang akan dihadiri oleh Ganjar Pranowo? Tadi sejarawan dari Butat Kertarajasa membacakan sebait puisi, yang dimana kalau kami tadi mengutip puisi yang dibacakan adalah terkait dengan bagaimana situasi atau pemanasan dinamika politik saat ini, khususnya yang dialami oleh kubu 03 ataupun Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tadi baitnya adalah menyampaikan adanya pihak-pihak yang mengikuti atau membututi selama Ganjar Pranowo tengah melakukan kampanye khususnya di wilayah Jawa Tengah. Nah, sebenarnya isu ini yang menarik dan juga hangat di lapangan, Ibrahim dan juga saudara, terkait dengan adanya isu yang membututi Ganjar Pranowo ketika melakukan kampanye ini. Namun kalau kita bisa kembali mengingat dan mengulas sebenarnya untuk perolehan suara atau target suara yang digapai oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD khususnya di Jawa Tengah, yang dimana ini menjadi lumbung suara disebut-sebut sebagai kandang banteng, adalah masih ditarget 60%. Sama halnya untuk di Jawa Timur adalah sebesar 60%. Dan kemudian kemarin di Jawa Barat kampanye Akbar pun dilakukan dengan presentasi ataupun suara yang digait ini adalah sebesar 40%. Artinya sampai dengan saat ini kalau kita mengingat apa yang disampaikan Ganjar Pranowo di setiap fase kampanyenya adalah melakukan jurus itu, yakni dengan terjun langsung merebut hati rakyat dengan memperdekat ke akar rumput. Sementara demikian Ibrahim. Baik, terima kasih Nanda untuk laporan Anda. Sebelumnya ada Triksi dan juga Ninda. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya. Saudara, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Yogyakarta. Keduanya goes dan sarapan sambil membahas situasi politik tanah air. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa pendukung di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Mahfud berjanji melindungi terpenuhinya hak asasi, menjamin hak warga mendirikan rumah ibadah dan
bila terpilih menjadi wakil presiden. This is my way. Cobain deh. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Yogyakarta. Keduanya goes alias bersepeda dan sarapan sambil membahas situasi politik tanah air. Jokowi dan AHY bertemu di alun-alun utara Yogyakarta, lalu bersepeda bersama keliling kota menuju daerah Wijilan untuk sarapan gudeg. Setelah sarapan dan menyapa warga, keduanya sama-sama bersepeda kembali menuju Gedung Agung. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra menyebut perbincangan antara keduanya berlangsung hangat membahas situasi politik nasional dan berkomitmen pemilu damai, aman, dan demokratis.
Pembincangannya pun juga berlangsung dengan hangat, membahas mengenai isu-isu kerakyatan, isu-isu kebangsaan, hari ini ya, isu-isu terkini, termasuk diantaranya situasi politik nasional. Beliau berdua juga berkomitmen bersama bagaimana kita bisa menghadirkan pemilu yang damai, pemilu yang aman dan demokratis. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana menyebut pertemuan dengan Mas AHY membicarakan mulai hal-hal yang ringan sampai dengan persoalan kebangsaan dan situasi perpolitikan di tanah air. Setelah sekitar 40 menit sarapan, terus sama-sama balik menuju Gedung Agung. Sampai di depan Gedung Agung, Mas AHY pamit pada Bapak Presiden untuk melanjutkan agenda berikutnya. Ujar Ari Dwi Payana melalui pesan singkat pada Kompas TV. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri deklarasi Rekan Amin Jakarta. Muhaimin percaya diri paslon nomor urut 1 mampu masuk putaran kedua dan memenangkan pemilu. Muhaimin menghadiri deklarasi Rekan Amin di Jakarta Selatan. Caimin menekankan dalam 4 kali pemilu PKB selalu memenangkan pasangan di Pilpres. Muhaimin percaya diri ia bersama Anies Baswedan mampu melaju ke putaran kedua dan memenangkan pemilu. Tanya Pak Fathan, 4 kali Pilpres, di mana ada PKB, di situ ada kemenangan. Insya Allah sejarah terulang lagi 2024, di mana ada PKB, di situ ada kemenangan. Allahumma. Awalnya disepelekan. Amin, ya semua survei menyatakan nomor 3. Hari ini semua survei menyatakan kalau toh 2 putaran, pasti Amin masuk putaran kedua. Ini artinya takdir sudah di depan mata kita. Ditambah energi baru rekan-rekan ini semua, insya Allah takdir akan menjemput dan mengawal kemenangan perubahan di Indonesia untuk pemilu yang akan datang. Amin. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menghadiri hari ulang tahun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur. Gibran didampingi Gubernur Jawa Timur sekaligus juru kampanye nasional Prabowo Gibran, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Khofifah meminta Gibran untuk jangan melupakan Jawa Timur jika terpilih jadi Wakil Presiden. Dalam pidatonya Gibran menjanjikan pendidikan upah, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang layak bagi pekerja dan anak-anak. Selamat datang Mas Gibran. Selamat datang Mas Gibran. Mudah-mudahan Allah ijabah hajatnya beliau untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Amin. Ya Indonesia, ingatlah kami Jawa Timur, jaga Nusantara, jaga seluruh keberagaman dengan penuh harmoni. Setuju? Industrialisasi, kita pengen juga para pekerja, buruh ini ikut maju juga. Jadi sekali lagi masalah upah, masalah pesangon, masalah keselamatan kerja, masalah pendidikan anak nanti akan kami berikan atensi khusus. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa pendukung di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ia didampingi oleh para ketua partai pengusung dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, serta calon anggota DPR RI dari PD Perjuangan. Dalam kampanyenya, Mahfud berjanji melindungi terpenuhinya hak asasi, serta menjamin hak warga mendirikan rumah ibadah dan beribadah apabila ia bersama Ganjar terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden. Pertama, yang prinsip adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tidak boleh ada pelanggaran HAM terjadi di negara ini, karena negara ini kan justru untuk menjamin hak-hak warga masyarakat, hak dasar, hak asasi, dan hak-hak konstitusional yang disebutkan di dalam konstitusi. Salah satu hal penting dalam perlindungan hak asasi rakyat yaitu melindungi
kebebasan, melindungi kebebasan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama masing-masing. Selain melindungi, kami juga akan memfasilitasi. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saling lempar narasi dengan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Balas kritik Muhaimin soal hilirisasi nikel ugal-ugalan, Luhut menantang Muhaimin mendatangi smelter di Morowali, Sulawesi Tengah. Lithium ferrofosfat itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan Cawapresnya. Masa Cawapresnya nggak paham? Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka saling serang soal lithium ferrofosfat atau LFP, teknologi pengolahan mineral baru yang dikembangkan Tiongkok untuk baterai kendaraan listrik, serta pro kontra hilirisasi nikel saat debat Cawapres 21 Januari lalu. Soal nikel, Muhaimin menilai hilirisasi yang kini tengah digemborkan pemerintah berlangsung ugal-ugalan karena merusak lingkungan dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara belak-belakan meminta calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar untuk langsung melihat proses hilirisasi nikel di Indonesia dengan mengunjungi smelter atau fasilitas pemurnian dan pemrosesan nikel dan politeknik yang terbangun di Morowali, Sulawesi Tengah. Luhut menuding Caimin melakukan kebohongan publik perihal hilirisasi nikel di Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda membohongi publik. Dengan kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Menjawab tantangan Luhut, Muhaimin Iskandar sebut menyanggupi dan akan menemui Luhut serta berkunjung ke sejumlah lokasi tambang setelah masa kampanye. Itu soal tantangan Pak Luhut kemarin, Pak Luhut menunggu telepon dari Gus Imin itu. Oh iya, nanti kalau kampanye ini mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, tentu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah tambang. Selain menyasar Muhaimin, serangan balik terkait hilirisasi nikel pasca debat Cawapres dikemukakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap Co-Kapten Timnas Amin Tom Lembong. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pun tanggapi kritikan Luhut terhadap Tom. Anies menegaskan tak perlu panik, meminta pemerintah fokus untuk menunaikan pekerjaan. Mana yang nanggepinnya ya? Saya sih sederhana begini, tunaikan saja yang sudah menjadi rencana pemerintah. Kalau memang ada rencana, tunaikan. Dan kami bersyukur bahwa gagasan perubahan ini makin hari makin kuat, jadi tidak perlu khawatir dan panik. Sebelumnya, Luhut meminta Tom Lembong melihat data panjang pergerakan nikel. Bahkan Luhut juga menyinggung tugas Tom Lembong saat menjabat Menteri Perdagangan dulu tak pernah selesai. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Ibrahim, terima kasih. Presiden Joko Widodo Minggu siang bertemu Gubernur Daerah Istimewa Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan 1 jam keduanya berlangsung tertutup di Keraton Kilen, Yogyakarta. Tim kampanye Prabowo Gibran, saudara, menurunkan ketua umum partai politik pendukung untuk berebut suara Jawa Tengah yang selama ini jadi dominasi Capres Ganjar Pranowo. PDIP menyebut siap jaga suara Ganjar di Jateng. Simak perbincangannya sesaat lagi hanya di Kompas Petang. This is my way. Cobain deh. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way.
Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. This is my way. Cobain deh. Presiden Joko Widodo saudara Minggu siang bertemu Gubernur Daerah Istimewa Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup di Keraton Kilen, Yogyakarta. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. dilakukan pada Minggu siang di Keraton Yogyakarta. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup selama 1 jam. Usai bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presiden Joko Widodo langsung kembali ke Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Presiden tidak memberikan pernyataan apapun. Menurut pihak Keraton Yogyakarta, pertemuan kedua bisa dilakukan atau biasa dilakukan saat Presiden Jokowi ke Yogyakarta. Selamat siang teman-teman. Tadi Bapak Presiden berkunjung ke Keraton. Ini kan memang sudah hal yang biasa kalau beliau sedang di Jogja dan ada waktu, biasanya memang bersilaturahmi kepada ngaso dalem begitu. Tadi kurang lebih bertemu selama 1 jam, pertemuannya tertutup. Jadi saya kalau ditanya
ngobrolin apa saya tidak tahu. Tapi cuman ada pesan dari kami, mohon jangan Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, meminta wilayah Kabupaten Boyolali dan Wonogiri lebih diperkuat lagi untuk meraih suara pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Penguatan dilakukan karena perolehan suara di Boyolali dan Wonogiri agar lebih optimal. Ia berharap pendukung pasangan Prabowo Gibran mengepung Boyolali memperkuat perolehan suara di 2 wilayah itu dengan waktu 2 pekan sebelum masa tenang pemilu. Suaranya. Salah satu jumlah yang paling banyak itu ada di kawasan tadi, itu di Boyolali sama di Wonogiri. Kalau yang lain, insya Allah kita sudah banyak yang menang. Tapi dengan perkembangan sekarang, optimisme 1 putaran itu? Insya Allah, makin hari trennya makin bagus. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Pacul menegaskan kader dan simpatisan kandang Banteng PDI Perjuangan di Jawa Tengah siap tempur hadapi Pileg dan Pilpres dengan kekuatan penuh. Kontribusi suara terbanyak di kandang Banteng yaitu Jawa Tengah diharapkan bisa memotivasi kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di seluruh Indonesia. Yang sangat luar. Alhamdulillah, aman. Untuk Jawa Tengah gimana Bapak? Jawa Tengah, oke. Yang perlu diketahui, kami akan bertempur untuk 03, untuk Pileg dan Pilpres full kapasitas. Jos! Targetnya berapa Pak? Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah dibanding dari provinsi lain. Clear ya? Clear. Suara Jawa Tengah DIY selama ini menjadi lumbung suara PDI Perjuangan. Tapi tampaknya pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran mencoba berstrategi menggerus suara di wilayah ini. Hari ini saja Prabowo Gibran dan Ketua Umum Partai Politik Pendukung mendatangi Semarang, Jawa Tengah. Lalu seperti apa Prabowo Gibran dapat bisa menarik simpati suara rakyat di Jawa Tengah di kandang Banteng? Dan bagaimana juga tim Ganjar Mahfud menjaga suara di kandang Banteng? Kita kupas sore ini bersama Wihadi Wianto, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ada juga Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud, dan Adi Praitno, direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore Audrey. Sore Mas Ciko, jadi kan ini Jawa Tengah ini mulai coba digerus ya, katanya mulai coba dikepung nih suaranya oleh kubu 02 nih. Jadi tetap yakin kalau suara dari Pak Ganjar, Pak Mahfud di Jawa Tengah ini bisa terus dipertahankan sampai nanti pencoblosan? Sampai hari ini memang lembaga-lembaga survei yang banyak mengeluarkan hasil-hasil survei akhir-akhir ini, walaupun juga tidak sesuai dengan apa yang hitungan dari kami, tetap memenangkan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, walaupun memang dibilang oleh banyak lembaga survei kemenangan ini akan sangat tipis ya, tetapi kita punya hitungan sendiri dari hitungan internal kami tetap yakin di Jawa Tengah kami akan meraih lebih dari 50% suara, dan 50% itu 50 firm ya, bukan 50 yang mendekati-dekati 49, jadi di atas 52% lah kira-kira. Nah ini masih keyakinan kami, dan di Jogja apalagi hari ini juga Presiden Jokowi justru menunjukkan ada semacam kegelisahan gitu ketika menghadap bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono. Kegelisahan apa yang ditangkapnya Mas Ciko? Kegelisahannya karena di Jogja ini juga kita punya pasukan-pasukan yang luar biasa ya. Saya sebut satu nama aja, Bu Esti Wijayanti dari PDI Perjuangan yang meraih suara terbanyak di Pileg 2019 gitu. Nah beliau juga sebagai salah satu komandan tempur kita di Yogyakarta sangat meyakini seberapa waktu lalu saya berbicara panjang dengan beliau. Dan target-target suara untuk mempertahankan kemenangan di 2019 itu sepertinya sangat akan terjadi di 2024 ini. Nah sekarang, tapi memang seperti dikatakan tadi di kilasan televisi tadi saya lihat bahwa memang bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu suatu hal yang biasa bagi juga para pemimpin politik ya, karena memang Keraton Yogyakarta kita ketahui mempunyai sumbangsi yang luar biasa bagi masyarakat. Soal kegelisahan saya nanya, benar nggak sih emang Pak Wihadi lagi ada kegelisahan sampai-sampai Pak Jokowi harus turun nih?
Saya sebenarnya nggak melihat kegelisahan Pak Jokowi itu yang gembira main sepak bola kemarin, terus kemudian hari ini ketemu dengan Sri Sultan. Saya kira ini sesuatu hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukan suatu kegelisahan. Kalau kegelisahan bukan lagi bertemu, itu sudah ada perintah gitu kan, itu gelisah gitu kan. Tapi sekarang kan tidak. Ini kan pertemuan, ya kan? Saya kira pertemuan dua tokoh, ya Pak Jokowi dan Sri Sultan di Yogyakarta, saya kira itu memberikan warna dan memberikan simbol bahwa ini adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan Sri Sultan memberikan suatu support. Dan kita lihat juga pada saat sebelum pertemuan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga bertemu dengan Mas Gibran. Kita melihat bagaimana, kalau kita melihat di medsos itu bagaimana Sri Sultan menyambut dengan wajah yang mungkin berbeda dengan calon-calon yang lain pada saat sambutannya. Saya kira ini ada sesuatu keceriaan gitu, bukan suatu kegelisahan di sini. Dan saya kira ini sesuatu hal yang saya nggak tahu juga dari mana itu kegelisahannya itu yang disampaikan oleh Bung Ciko itu. Kalau gitu Mas Edi, sebenarnya yang ditangkapnya ini sebuah kegelisahan atau tadi sebaliknya euforia bahwa senang-senang aja ke Jawa Tengah? Karena tadi kan Pak Nusron juga dibilang katanya ini lagi coba mengepung nih suara di Jawa Tengah, Mas Adi. Ya, saya kira memang saya melihat soal Pilpres di 2024 ini kan rasa Jokowi sebenarnya. Jadi yang didukung Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran ini dalam banyak hal kan tidak terlepas dari manuver dan orkestrasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya paslon nomor 2 ini bukan hanya ingin target menang ya, baik di satu putaran atau kalau ada di 2 putaran. Kalau bisa, gembosi kandang banteng. Kan itu yang sebenarnya pesan politiknya yang secara tersirat. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian begitu banyak aktivitas politik, kampanye politik yang juga sangat tersirat juga dilakukan oleh Pak Presiden. Apa maknanya harus mengembosi sampai suara tadi PDI Perjuangan? Ya tentu ingin menang, kan salah satu kunci kemenangan untuk Pilpres itu memperkuat basis sendiri, yang kedua adalah mengurangi basis lawan, dan yang dihitung supaya untuk bisa mengurangi basis dari kubu lawan nomor 2, yaitu adalah basis-basisnya PDIP di Jawa Tengah. Nah tapi bagi saya, kalaupun toh ingin menggempur basisnya Ganjar dan Mahfud di Jawa Tengah, kalau dalam konteks membaca kepentingan politiknya Pak Jokowi misalnya, bukan hanya ingin sekedar ingin menang, runner up aja itu sudah bisa dianggap kalah. Oleh karena itu mengalahkan PDIP di basisnya sendiri itu adalah satu sinyalmen dan pesan politik yang sepertinya ingin disampaikan kepada publik. Makanya kalau kita melihat aktivitas politik belakangan ini seperti bansos, main bola, termasuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, ini kan sebagai salah satu pesan. Sebenarnya di Jawa Tengah ini penguasanya siapa? Tetap bantengkah atau justru persona Pak Jokowi? Kan ini yang sepertinya ditangkap oleh publik. Maka tak mengherankan kalau Pilpres di 2024 orang menangkapnya ini Pilpres rasa Jokowi. Karena yang begitu banyak kelihatan misalnya bermanuver, memberikan statement dan bahkan aktivitas politik, sekalipun itu aktivitasnya kenegaraan kira-kira begitu, tapi tersirat pesan politik demi ya untuk meningkatkan elektabilitas pasangan nomor 2. Dan ini yang saya kira akan terjadi ke depan semakin agresif, Audrey, untuk menuju 14 Februari. Kenapa misalnya presiden itu main bola? Karena sekarang lagi musim bola. Timnas Indonesia mendapatkan expose yang cukup luar biasa, terutama misalnya masuk 16 besar dalam ya ini adalah satu sinyalmen bagaimana Gen Z, terutama mereka-mereka yang menggandrungi bola, diharapkan kalau gitu gimana ngeresponnya nih PDI Perjuangan yang coba digembosi bukan hanya untuk meraup suara kemenangan Prabowo Gibran, tapi juga ada kepentingan yang lain untuk bisa mengembosi suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Usai jeda nanti Bapak-bapak akan menjawab, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi.
pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku punya strategi tersendiri mengamankan suara di Jawa Tengah. Ya masa strategi saya omongin sama kamu, dia tahu dong. Betul. Ya, kita pasti akan bekerja keras karena itu kandang banteng, maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri. Makanya yang lain kok banyak sering datang ke Jawa Tengah kan. Gitu ya. Oke, makasih. Oke. Kalau udah tahu strateginya memperkuat atau menjaga kandang banteng, berarti artinya PDI Perjuangan ini sudah mencium sejak lama bahwa ada tanda-tanda mengembosi kandang banteng, Mas Ciko. Ini buat saya pertanyaannya. Ya. Jadi enggak juga sebenarnya. Jadi artinya kita sebenarnya kalau berjuang itu di Pilpres, strategi kita udah kita canangkan sejak awal. Dan kita juga tidak mau terganggu dengan gerakan-gerakan lawan. Dan ini kadang-kadang kalau kita terganggu, lawan begini, akhirnya kita merespons gerakan-gerakan lawan dan lupa dengan strategi utama kita. Dan strategi utama kita jelas, PDI Perjuangan sejak dulu dikenal partai yang dekat dengan akar rumput, turun ke bawah langsung, baik itu relawan maupun caleg-calegnya, dan juga capres atau kandidat-kandidat politiknya sendiri yang memang
menjadi jiwa dari perjuangan PDI Perjuangan, yaitu belusukan dan turun ke bawah, dan ini udah menjadi trademark kami dan itu terus kita lakukan. Dan mungkin intensitasnya kita gencarkan ketika ada merasa ada penurunan suara atau bagaimanapun itu, tapi tidak ada hal-hal yang khusus, tapi pada prinsipnya semua akan kita lakukan untuk menjaga kandang banteng, untuk menjaga dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah maupun DIY. Dan kita tahu sendiri tadi ada Mas Bambang Pacul juga sudah mengatakan tidak ada yang meragukan lah kepiawaian beliau dalam berkampanye, dalam menyapa masyarakat dan turun ke basis-basis di mana suara-suara yang bisa kita raup untuk kemenangan di Jawa Tengah, gitu juga di Tapi kalau misalnya sekarang saya tanya ke Pak Wihadi nih, Pak Wihadi, tadi Capres nomor urut 3 Pak Ganjar bilang ini banyak belakangan yang sering datang ke Jawa Tengah, merasa tersindir nggak nih banyak yang sering datang ke Jawa Tengah ini? Memang kalau kita datang ke Jawa Tengah, kenapa? Kita memang melihat bahwa memang Jawa Tengah adalah battlefield. Jadi kita memang melihat bahwa Jawa Tengah memang adalah kunci daripada... Tapi intensnya sampai Ketua Umum Parpol turun tangan ke Jawa Tengah? Justru itu, baru kali ini yang namanya Semarang itu menjadi biru gitu kan. Jadi apa yang dikatakan merah itu ternyata tidak juga, kita bisa membirukan Semarang juga gitu kan. Jadi saya kira sesuatu hal yang kita bisa lihat hari ini. Dan jadi kalau ketum ikut kampanye ini untuk unjuk gigi, untuk unjuk kekuatan? Ya artinya semua partai koalisi itu akan melakukan gerakan dan akan melakukan suatu dukungan yang jelas, dan sehingga kader-kader yang ada itu menjadi partai koalisi itu adalah semuanya mendukung semuanya. Jadi saya kira Pilpres kali ini dengan partai koalisi dan partai koalisi yang biasanya mengatakan tidak bergerak, sekarang bergerak semua. Roda-roda partai koalisi bergerak semua, dan hari ini baru kali ini selama pemilihan Pilpres ya 2014-2019 itu baru kali ini pasangan yang non merah itu yang sekarang jadi biru itu ada di Semarang, dan kita lihat semuanya menjadi biru pada saat ini. Oke, kalau gitu Mas Adi, kalau baru kali ini minjem kata-katanya Pak Wihadi, semuanya turun begitu ya di 2024 menuju pencoblosan, suara tetap dipegang Jawa Tengah, PDI Perjuangan di Jawa Tengah kalau gitu Mas Adi? Di Pilpres ini? Kalau saya membaca, kalau terkait dengan kepartaian ya, di Jawa Tengah rasa-rasanya memang masih tetap menjadi kandangnya banteng, kandang merah secara kepartaian. Tapi yang perlu diantisipasi adalah suara Pilpres, karena rasa-rasanya memang semua resource, semua potensi dan kekuatan politik yang dimiliki oleh Bang Wihadi ini dikerahkan untuk menggempur Jawa Tengah. Meski secara saat bersamaan ya, kalau bicara tentang elektabilitas partai, itu belum ada yang mendekati secara signifikan kekuatan politiknya PDIP. Boleh misalnya disebut tadi itu Semarang biru, mungkin dalam konteks Pilpres, tapi dalam konteks Pileg, rasa-rasanya memang di Jawa Tengah itu ya tetaplah kandang banteng. Oleh karena itu, pertarungan yang ada di Jawa Tengah ya, ada Pak Presiden di situ, berkunjung ke berbagai tempat. Itu ngefek nggak sih dengan Pak Presiden turun, Mas Adi? Ya, kan salah satu kekuatan politik di Paslon 2 ini adalah faedah elektoral yang diharapkan dari tingkat kepuasan publik dari Pak Jokowi. Kan ini yang sepertinya terus ditransformasikan oleh para pendukungnya. Jadi kemudian ada bansos, kemudian ada upaya-upaya mengidentifikasi bagaimana setiap aktivitas politik presiden itu dikaitkan dengan kedekatannya dengan dukungan nomor 2. Itu kan sebagai upaya bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi di Jawa Tengah itu bisa ditransfer sebagai bentuk elektabilitas. Oleh karena itu, rasa-rasanya memang kubu nomor 2 kalau hanya ingin bicara unggul misalnya di berbagai tempat mungkin unggul, tapi kan nggak afdol kalau tidak di Jawa Tengah ini tidak dikalahkan oleh mereka. Jadi wajar kalau kemudian kalau di Jawa Tengah dan Bali itu menjadi battleground yang tujuannya bukan hanya ingin jadi runner up, kalau bisa dimenangkan, kalau bisa kandang banteng ini dikalahkan, kenapa tidak? Ini yang kemudian dibaca oleh publik. Seluruh resource dan akselerasi politik bukan hanya dilakukan oleh Bang Wihadi, bukan hanya dilakukan oleh ketum-ketum partai koalisi, bahkan presiden sekalipun menunjukkan gestur yang mengarah ke arah sana. Itu tafsiran kita ya yang menurut analisa-analisa dari jauh. Mungkin benar dan mungkin juga ada salahnya. Tapi memang kalau melihat gestur dan intensitas aktivitas politiknya Pak Presiden di Jawa Tengah khususnya, arah ke sana itu cukup kelihatan nyata, di mana
Banteng kalau bisa dikalahkan dalam konteks pilpres, meski pada saat yang bersamaan kalau untuk bicara pileg rasa-rasanya PDIP masih cukup tangguh dan cukup kokoh ya untuk digeser oleh kekuatan politik partai yang lainnya. Kalau gitu tapi dari PDI Perjuangan sendiri Mas Ciko ini cukup deg-degan atau deg-degan banget nih ketika Pak Presiden turun, Pak Jokowi ya maksudnya turun di Jawa Tengah. Enggak. Ini udah kita bayangkan akan terjadi, karena itu tadi seperti apa yang dikatakan Mas Adi Pray, tidak ada satupun yang salah disampaikan oleh Mas Adi Pray bahwa satu, PDI Perjuangan sudah pasti akan masih mendominasi di Jawa Tengah dan DIY itu satu. Yang kedua, apakah Paslon 2 berupaya keras untuk mengejar, nah ini terlihat, ini sangat terlihat dan ini sudah menjadi prediksi kita sejak awal. Jadi soal deg-degan itu bukan bukan karakternya PDI Perjuangan. Karakternya PDI Perjuangan itu bikin orang lain deg-degan. Oke, tapi kalau misalnya tadi dikatakan oleh Mas Adi, Pak Wihadi kalau PDIP ini masih mendominasi sebenarnya kandang banteng. Kalau gitu strateginya untuk mengempur sampai pencoblosan gimana? Ya, tentunya sampai dengan pencoblosan. Apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi untuk Pilpres dan untuk legislatif ini memang dua hal yang berbeda. Dan karakternya juga berbeda, dan saya kira apa yang disampaikan Mas Adi itu ada benarnya juga dengan kondisi yang sekarang. Tetapi bagaimanapun juga pada saat ini kita bicara di sini adalah bagaimana Pilpres yang terjadi, dan kita juga survei ini kan selalu surveinya Pilpres. Kalau survei legislatif ini agak sulit untuk diprediksi juga. Jadi saya kira apa yang dilakukan hari ini dengan semua ketua partai datang, kemudian calon presiden 02 juga datang, Pak Prabowo, Mas Gibran datang dan melakukan kirap kebangsaan, dan itu kirap kebangsaan bukan di satu titik saja, tapi itu muter, ya kan? Artinya di sini bagaimana selebrasi itu menjadi sesuatu hal yang kita lihat bahwa Pilpres saat ini di Semarang dan mungkin juga di Jawa Tengah itu sudah menjadi sesuatu hal yang masyarakat yang bisa menerima, dan saya kira pemilihan untuk pencoblosan itu sudah melihat bahwa pilihan nomor 2 itu adalah menjadi pilihan yang boleh dikatakan nanti pada saat pencoblosan kita akan bisa memenangkan Jawa Tengah. Kalau gitu singkat Mas Adi, singkat banget. Pertarungan akan makin panas sampai dengan pencoblosan pada saat sampai hari H jangan-jangan, Mas Adi? Saya hakul yakin pertarungan akan semakin agresif dan semakin panas menuju pencoblosan di 14 Februari. Bahkan masa tenang yang 3 hari itu ya setelah kampanye akbar dilakukan akan menjadi masa tak tenang, di mana semua kekuatan politik akan dikerahkan. Itu tadi kuncinya. Kalau bisa jangan hanya mengalahkan Merah dan Banteng gitu ya, tapi juga harus direbut basis-basisnya. Ini yang seperti sedang digempur betul. Tinggal Bang Ciko, apakah strategi politiknya ini akan tetap solid dan tetap kuat? Tentu kerja politik dan waktu yang menjawab segala-galanya. Mas Adi, terima kasih. Pak Wihadi, terima kasih. Mas Ciko, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Pak. Usai jeda, Saudara, Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan yang menimbulkan polemik soal Presiden boleh memihak dan berkampanye pada pemilu. Simak catatan Kompas TV setelah ini. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat.
dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye mengundang reaksi publik karena di beberapa kesempatan Presiden kerap menggaungkan netralitas bagi jajaran di bawahnya. Lalu bagaimana harusnya Presiden bersikap di pemilu? Inilah catatan Kompas TV selengkapnya. Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan yang menimbulkan polemik soal Presiden boleh memihak dan berkampanye pada pemilu. Pernyataan Presiden ini disampaikan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, di depan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Beberapa hari kemudian, Jokowi kembali menjelaskan soal aturan kampanye termasuk untuk Presiden. Jokowi mengatakan apa yang disampaikannya sudah sesuai aturan. Pernyataan Jokowi ini menjadi sorotan karena pengamat menilai pernyataan Jokowi akan mempengaruhi aparat di bawahnya. Sebelumnya pada bulan Oktober 2023 lalu, di hadapan kepala daerah, Jokowi meminta kepala daerah dan ASN tak memihak di Pilpres mendatang. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah.
dan juga pastikan ASN itu netral. Pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye mengundang reaksi publik, terlebih saat ada pose salam 2 jari yang terlihat dari mobil dinas Presiden berplat RI1 saat melintas di Salatiga, Jawa Tengah. Pernyataan Jokowi yang bilang Presiden boleh kampanye banyak mendapat kritikan. Dosen Hukum STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai makna dari aturan Presiden boleh berkampanye adalah ketika dirinya mencalonkan diri atau sebagai pendukung resmi, dan juga harus cuti ketika kampanye. Jadi sebenarnya pasal 299 itu memberikan ruang bagi presiden yang nyalon lagi. Jadi Jokowi 2019, SBY 2009, itu bisa menggunakan pasal itu. Atau bisa juga, jadi berhaknya benar, cuma kita harus letakkan landscape-nya dengan lengkap. Atau kalau misalnya dia adalah pendukung resmi dalam hal dia dalam tim resmi, jadi bukan sekedar pendukung ya, tim resmi yang masuk ke KPU namanya, atau dia mendukung parpolnya. Nah, kita harus lihat Gibran itu bukan dari parpol resminya Pak Jokowi ya sekarang gitu. Dan syarat keduanya adalah dia harus cuti. Sebagai Presiden, Jokowi lebih baik mengedepankan kenegarawanan dengan menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu daripada bicara soal celah kampanye untuk calon pilihannya. Pernyataan Jokowi soal Presiden berkampanye dan keterlibatan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres membuat publik pun mempertanyakan soal seruan netralitas bagi ASN dan perangkat di bawahnya. Undang-undang Pemilu memang mengatur soal Presiden boleh memihak dan berkampanye. Namun ada hal yang tak boleh dilanggar, yakni saat kampanye tak boleh menggunakan fasilitas negara. Hal ini tertuang dalam pasal 299, Saudara, dan juga pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, di pasal 299 ayat 1 ini Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Dan kemudian di pasal 304 dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Saudara, kendati ada aturan yang membolehkan Presiden berkampanye juga memihak, namun kita masih berharap pada Jokowi untuk bisa menempatkan diri sebagai kepala negara yang mengayomi semua pihak, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Tawuran antar warga kembali terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju Duren Sawit dan sebaliknya sempat ditutup akibat tawuran. Dua kelompok warga ini saling lempar batu dan petasan saat tawuran terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Belum diketahui apa penyebab tawuran yang terjadi. Tapi ruas jalan raya menuju arah sebaliknya maupun arah satunya lagi ditutup selama tawuran. Terima kasih Anda sudah bersama kami menonton berita Kompas Petang hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. 580 kursi parlemen di Senayan jadi rebutan ribuan calon legislatif dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. Seperti apa strategi partai politik untuk bertahan atau lolos ke Senayan? Ketika kami datangi 3 paslon capres-cawapres ini, tidak ada satupun yang mau kontrak politik. Bukan mengekor, kalau emang bagus, masa kita nggak support? Selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 28 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kalau Presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Cetak sejarah lolos 16 besar di Piala Asia, PSSI berikan bonus kepada punggawa timnas. Bonus akan kembali diberikan jika timnas bisa kalahkan Australia.
Saudara, KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2012 yang merugikan negara sebesar 17,6 miliar rupiah. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir Kilas Pekan yang sekaligus membuka Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 28 Januari 2024. Bersama saya, Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Angka di antaranya sudah ditahan KPK selama 20 hari ke depan, yakni Reina Usman, mantan pejabat Kemenaker Trans sekaligus politisi PKB, dan Inyoman Darmanta, pejabat Kemenaker saat ini. Meski demikian, KPK menegaskan penanganan kasus korupsi yang bergulir sejak tahun 2012 ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik saat ini, sebab kasus ini sudah diselidiki KPK sejak tahun 2019 lalu. KPK juga menegaskan pemeriksaan Muhaimin Iskandar sebagai saksi pada September 2023 merupakan hal yang wajar, sebab Caimin menjabat sebagai Menaker Trans saat korupsi terjadi. Aktivitas erupsi Gunung Ile Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dalam seminggu terakhir mengalami penurunan. Meski demikian, gunung masih terus mengeluarkan awan panas guguran. Status Gunung Ile Lewotobi, laki-laki hingga Jumat lalu masih tetap berada di level 4 awas. PVMBG menyebut status gunung belum bisa diturunkan karena masih ada aktivitas vulkanis dan peningkatan awan panas guguran. Warga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dan khusus untuk sektor timur laut radius aman ditetapkan sejauh 6 km. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Jumat lalu. Jokowi mengungkap ada 4 hal yang dibahas terkait hubungan Indonesia dan Timor Leste. Jokowi menyatakan pertemuannya dengan Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao membahas 4 hal, mulai dari penyelesaian perundingan perbatasan kedua negara, kerjasama ekonomi, hingga keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Soal kerjasama ekonomi, Jokowi menyatakan Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. Setelah memulai rangkaian pra-event sejak awal Januari 2024, hari Rabu lalu, Kompas Gramedia merayakan puncak syukuran KG di Studio 1 Menara Kompas Jakarta. Ketua Panitia Syukuran KG, Yosef Adityo menyebut tema yang diusung tahun ini adalah kegembiraan. Tema ini dipilih menyesuaikan separuh jumlah karyawan Kompas Gramedia yang saat ini merupakan generasi milenial dan generasi Z. Acara syukuran ini diharapkan dapat menumbuhkan optimisme Kompas Gramedia, terutama di tahun politik. Puncak syukuran KG juga menghadirkan gowes ziarah ke makam perintis Kompas Gramedia, yakni almarhum Jakob Utama di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan almarhum PK Oyong di TPU Tanah Kusir. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, melakukan aksi walkout atau keluar ruang rapat ketika Duta Besar Israel untuk PBB memberikan pernyataan. Hal ini terjadi saat debat terbuka Dewan Keamanan PBB Selasa lalu. Sebelumnya, Indonesia sudah hadir 3 kali dalam debat Dewan Keamanan PBB membahas konflik Israel-Palestina. Namun saat perwakilan Israel berpidato, Menlu keluar dari ruang rapat. Usai debat, Menlu Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia mempertanyakan resolusi PBB tentang Palestina yang telah dilaksanakan. Karena Menlu menilai banyak resolusi yang dilanggar tetapi tidak ada sanksi bagi pelanggar. Tim nasional Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Indonesia berhasil menjadi salah satu tim dari peringkat 3 terbaik dan berhak melaju ke fase gugur. Lolosnya Indonesia ke babak knockout dipastikan setelah Kyrgyzstan berhasil menahan imbang Oman 1-1 di pertandingan terakhir grup F. Kyrgyzstan sempat tertinggal lebih dulu di menit ketiga, namun menyamakan kedudukan lewat gol Yul Kojo di menit 80. Di babak 16 besar, Indonesia bakal berjumpa Australia pada hari ini, Minggu 28 Januari. Sesaat lagi,
Koalisi Masyarakat Sipil Jaga Pemilu menyayangkan pernyataan Jokowi terkait Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihak. Rangkuman selengkapnya akan hadir sesaat lagi di Kompas Sepekan. Ciptaden Flexi Clean, zigzag bulu sikatnya, kasih sikat sela giginya. Bulu sikat zigzag lebih fleksibel, bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden Flexi Clean baru, zigzag bulu sikatnya, clean maksimal hasilnya. Ciptaden Flexi Clean, gigi makin bersih, makin kuat. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Hai guys, pilih partner hidup itu yang cintanya selalu tumbuh besar. Begitu juga dengan partner bisnis. Pilih yang bisa bikin usaha kita tumbuh besar. Seperti BSI, tabungan bisnis. Yang kasih gratis biaya transfer dan limit transaksi besar. BSI Tabungan Bisnis, bisnis jadi besar dan berkah. Bank Syariah Indonesia. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ciptaden Flexi Clean, zigzag bulu sikatnya, kasih sikat sela giginya. Bulu sikat zigzag lebih fleksibel, bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden Flexi Clean baru, zigzag bulu sikatnya, clean maksimal hasilnya. Ciptaden Flexi Clean, gigi makin bersih, makin kuat. Saudara, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye menuai reaksi pro dan kontra di masyarakat. Pernyataan Presiden Jokowi soal Presiden boleh memihak dan berkampanye ini dinilai banyak pihak bisa berdampak buruk pada pemilu 2024. Sejumlah pegiat pemilu khawatir pernyataan Presiden ditafsirkan lain oleh pejabat negara lain atau pejabat di daerah. Walau undang-undang tidak melarang Presiden dan Wakil Presiden yang masih menjabat untuk ikut serta dalam kampanye Capres-Cawapres, namun Jokowi dinilai inkonsistensi karena dalam pernyataan sebelumnya, Jokowi menyebut pemerintah harus netral. Ya, yang paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi.
Hal ini disampaikan dengan tegas oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, hal tersebut adalah hak demokrasi dan politik pejabat negara sekaligus pejabat politik. Namun syaratnya tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Pernyataan boleh berpihak itu disampaikan Jokowi di hadapan Prabowo Subianto saat menghadiri acara Kementerian Pertahanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Pernyataan terbaru Presiden Jokowi ini seolah inkonsistensi dan membalikan pernyataan yang sebelumnya pernah dilontarkan. Tepatnya 2 bulan lalu, pada 11 November 2023, ketika meninjau progres IKN, Jokowi pernah menegaskan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat termasuk ASN dan TNI Polri harus netral. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Pernyataan terbaru Presiden memantik respon pasangan calon Capres-Cawapres yang tengah berlaga dalam kontestasi pemilu. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, enggan menanggapi pernyataan Jokowi. Mahfud menyatakan dirinya tidak mempersoalkan sikap Jokowi. Fasilitas negara gitu. Iya, enggak apa-apa. Kalau presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak itu kan terserah. Tapi kalau menurut aturannya seperti apa, Prof? Aturannya Prof-nya gimana secara ketat? Enggak, nanti tanya ke apa namanya Biro Hukum Sekretaris Negara aja. Memperkeruh suasana enggak, Prof? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh, malah sejuk ini ke sini. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, enggan mengomentari pernyataan sang ayah. Gibran memilih untuk fokus berkampanye. Ya itu biar masyarakat yang menilai aja ya. Kita fokus di sini dulu. Ya. Okay. Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyinggung soal Jokowi yang berpihak ke salah satu paslon. Muhaimin menyatakan jika memihak, presiden harus cuti. Muhaimin menyinggung hal ini saat melakukan kampanye di Pasuruan, Jawa Timur. Kenapa kalau tidak cuti, repot. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan. Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menilai Presiden dan Menteri boleh berkampanye serta berpihak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilu. Namun Bawaslu berperan mengawasi kampanye yang dilakukan pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara. Hasyim menegaskan, Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan pejabat negara lainnya wajib mengajukan cuti saat berkampanye. Selain itu, Presiden dan pejabat negara, Menteri tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau menyatakan ini ketentuan di undang-undang kan memang ada masalah menyampaikan ketentuan di undang-undang. Tapi secara etik ke publik bagaimana Pak? Ini kalau soal undang-undang kita bicara etik juga nih. Loh, kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang di undang-undang seperti apa. Itu dia kan menyampaikan pasal di undang-undang kan nggak masalah. Menyampaikan pasal atau ketentuan di undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah soal nanti bagaimana lapangan, faktanya, memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye itu. Koalisi Masyarakat Sipil Jaga Pemilu menyayangkan pernyataan Jokowi terkait Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihak. Koalisi Jaga Pemilu menilai pernyataan Presiden berpotensi berdampak buruk dalam pemilu 2024. Ketika kampanye itu masih ada dalam bingkai jabatan aktif dan dia tidak cuti, itu bisa kena ketentuan pidana karena itu melanggar netralitas pejabat negara gitu. Netralitas pejabat publik dan itu berkaitan sama. Jadi sayangnya kalau misalnya makna fasilitas negara, anggaran negara itu cuma dimaknai saat ada alokasi anggaran gitu ya. Nah saat pejabat negara yang digaji oleh uang rakyat, uang negara, itu juga adalah bagian dari tanggung jawab dia untuk menjamin netralitas, bukan kemudian ngajak-ngajak rakyatnya milih satu calon tertentu atau partai tertentu. Di situ yang tidak netralnya. Dan itu ada dalam bingkai jabatan aktif pejabat negara, termasuk presiden.
Jumat lalu, Presiden Joko Widodo menanggapi kontroversi pernyataannya soal presiden boleh berkampanye. Jokowi memastikan hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait aturan menteri berkampanye. Presiden Jokowi juga menegaskan dirinya hanya menjelaskan ketentuan perundang-undangan terkait aturan presiden, wakil presiden, dan menteri berkampanye di politik. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menekankan, dalam undang-undang, presiden dan beberapa pejabat negara lainnya boleh berkampanye, namun harus memenuhi sejumlah syarat. Jadi kalau kita baca pasal 299 ketiga-tiga ayatnya, jadi jangan hanya satu ayat, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, yes. Tapi kalau dibaca keseluruhan, plus dibaca, jadi kalau dalam penalaran hukum namanya metode sistematis ya penafsirannya, harus dibaca juga dengan pasal-pasal 300 dan 301. Kemudian kita lihat juga konteksnya, bahwa itu ada dalam bab tentang kampanye, bagian tentang kampanye untuk presiden. Jadi sebenarnya pasal 299 itu memberikan ruang bagi presiden yang nyalon lagi. Jadi Jokowi 2019, SBY 2009, itu bisa menggunakan pasal itu. Atau bisa juga, jadi berhaknya benar, cuma kita harus letakkan landscape-nya dengan lengkap. Atau kalau misalnya dia adalah pendukung resmi dalam hal dia dalam tim resmi, jadi bukan sekedar pendukung ya, tim resmi yang masuk ke KPU namanya, atau dia mendukung parpolnya. Nah, kita harus lihat Gibran itu bukan dari parpol resminya Pak Jokowi ya sekarang gitu. Dan syarat keduanya adalah dia harus cuti. Sesaat lagi, Timnas Indonesia mencetak sejarah lolos 16 besar di Piala Asia. Rangkuman selengkapnya di Kompas Sepekan. Ciptaden FlexiClean, bulu sikat zigzag lebih fleksibel, bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam, gigi bersih maksimal. Ciptaden FlexiClean baru. Gigi makin bersih, makin kuat. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sí, vamos a qué parte sos. Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de aquí. De norte. Samsung Galaxy
Galaxy S24 series. Pre-order now. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Ciptaden FlexiClean. Bulu sikat zigzag lebih fleksibel. Bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden FlexiClean baru. Gigi makin bersih, makin kuat. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Saudara, Tim Nasional Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Indonesia berhasil menjadi salah satu tim dari peringkat 3 terbaik dan berhak melaju ke fase gugur Piala Asia. Berikut rangkumannya untuk Anda. Hasil imbang Kirgistan versus Oman mengantarkan timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Pemain timnas yang melihat pertandingan ini meluapkan kegembiraan setelah dipastikan lolos ke 16 besar sekaligus mencetak sejarah baru. Pelatih timnas Sintayong menyebut meski perjalanan timnas di babak penyisihan tidak mudah, pemain selalu bekerja keras di setiap pertandingan hingga akhirnya lolos ke 16 besar. Di babak 16 besar, Indonesia sudah ditunggu oleh jawara grup B Australia. Secara statistik, Australia selalu mengungguli Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo di program Kompas Petang Jumat lalu menyatakan, timnas mampu mengalahkan Australia jika bermain dengan percaya diri. Kalau dari sisi bagaimana mereka bermain, determinasinya, bagaimana mereka menyerang, bertahan, menurut saya rata-rata air lah kalau di tingkat Asia gitu ya. Nggak seperti Korea aja menurut saya tidak terlalu bagus. Jepang pun kemarin tidak terlalu bagus. Tapi Australia tidak sebagus mereka juga gitu loh. Jadi menurut saya Indonesia punya peluang lah kalau bisa bermain dengan sangat confidence. Karena utamanya adalah kalau di sisi kemampuan saya rasa pemain-pemain Indonesia sudah setara dengan mereka, dengan Australia. Cuma bagaimana confidence-nya ini tetap dijaga. Karena Australia saya lihat begitu confidence ya. Di babak 16 besar, Indonesia ditunggu Australia yang merupakan pemuncak klasemen grup B. Indonesia telah 15 kali bersua Australia dengan hanya sekali menang, 3 imbang dan 11 kali kalah. Indonesia pernah 6 kali membobol gawang Australia dan 32 kali kebobolan. Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar. Secara peringkat FIFA, Indonesia dan Australia terpaut 121 posisi. Sementara itu, rasa bangga dan ucapan selamat untuk timnas Indonesia yang pertama kali lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 disampaikan Presiden Joko Widodo. Jokowi mengapresiasi hasil positif yang diraih oleh timnas Indonesia sebagai buah kerja keras para pemain, pelatih, dan PSSI. Presiden pun berharap pasukan Garuda bisa kembali tampil baik pada laga berikutnya melawan Australia. Alhamdulillah, saya percaya kita bisa membangun prestasi sepak bola Indonesia kalau kita betul-betul serius, betul-betul kerja keras, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada timnas kita yang lolos 16 besar. Tentu saja selamat juga untuk PSSI, ini adalah sejarah buat sepak bola Indonesia dan kita harapkan nanti di pertandingan 16 besar yang pertama dengan Australia juga bisa memetik poin.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tim nasional Indonesia mendapatkan bonus usai mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Erick memastikan timnas Indonesia akan mendapat bonus setelah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Erick juga berjanji menyediakan bonus tambahan jika timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar. Ya kalau 16 besar kan udah ada bonusnya. 8 besar ya ada lagi loh. Kan yang enak itu. Jadi jangan bicara bonus dulu, bicara prestasi, alhamdulillah bonus gitu. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, saudara. Tetaplah selalu mengikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Nina Melinda pamit, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita butuh persatuan dan kesatuan, dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar gajah. Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satsep. Debat kelima, calon presiden, live, Minggu 4 Februari, pukul 4:30 sore di Kompas TV. Ketika kami datangi 3 paslon Capres-Cawapres ini, tidak ada satupun yang mau kontrak politik. Ya bukan mengekor, kalau emang bagus, masa kita nggak support? Di tengah sorotan netralitas pemerintah di pemilu 2024, Presiden mengejutkan publik dengan klaim Presiden boleh memihak dan berkampanye. Kampanye akbar pemilu 2024 telah berlangsung. Capres-Cawapres kian gencar menggait pendukung. 580 kursi parlemen di Senayan jadi rebutan 9.000 lebih calon legislatif dari 24 parpol. Bagaimana strategi parpol mendulang suara? Selamat datang di 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, di tengah netralitas Presiden Jokowi yang jadi pertanyaan, Jokowi melontarkan pernyataan mengejutkan, Presiden boleh memihak dan berkampanye. Sementara itu, pengamat politik menilai bantuan sosial yang gencar jelang pemilu, janggal dan rawan kepentingan politik. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Namun kemudian Presiden Joko Widodo memberi klarifikasi terkait pernyataan Presiden boleh berkampanye. Jokowi menyebut ia hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait aturan kampanye di Undang-Undang Pemilu. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Di
tengah sorotan netralitas presiden, video yang menampilkan diduga pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi membuat heboh jagat maya. Pasalnya, simbol 2 jari yang muncul dari jendela mobil kepresidenan saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, identik dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Jokowi pun hanya merespons santai pro kontra simbol 2 jari dari mobil dinasnya. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan. Pernyataan itu diucapkan Jokowi Rabu lalu di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Capres Pemilu 2024 Prabowo Subianto turut hadir mendampingi sebagai Menteri Pertahanan. Ungkapan Jokowi pun menuai beragam tanggapan. Masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Perlu dihargai ya, karena dengan sekian banyak persepsi dan tuduhan, beliau tetap bertahan, mungkin dalam kerangka menghormati para paslon lainnya, untuk kemudian tidak menunjukkan keberpihakan. Apa yang disampaikan Pak Jokowi memang tidak salah secara undang-undang, tapi tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang. Sementara, pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi pernyataan dan sikap Jokowi yang dinilai melanggar logika dasar demokrasi. Adalah sekarang dia nyatakan secara terbuka. Nah ini sebenarnya melanggar hukum loh. Presiden maupun menteri-menteri boleh berpolitik, boleh memihak, boleh. Tentu saja ya, namanya juga mereka semua kan makhluk politik, nggak bisa dihalangi juga. Tapi berkampanye dan menyatakan dukungan secara nyata itu tidak boleh. Gimana tuh aturan mainnya? Nggak boleh ada cawe-cawe, apalagi dari presiden gitu. Itu kan logika dasar dalam berdemokrasi. Kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang di undang-undang seperti apa. Nah soal nanti bagaimana lapangan, faktanya, memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye. Di tengah isu keberpihakan Presiden dalam Pilpres yang makin nyata, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru menyarankan pasangannya Mahfud MD sekaligus Menko Polhukam mundur dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo. Ganjar berpendapat Capres-Cawapres merangkap menteri aktif rawan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Mahfud pun berjanji akan mundur di saat yang tepat. Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Di lain pihak, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman, memastikan Prabowo Subianto tak akan mundur dari Menhan. Habibur Rahman justru mempertanyakan alasan Mahfud baru berniat melepas jabatan menteri setelah ditetapkan sebagai cawapres dan menjalani masa kampanye. Rangkap jabatan istilahnya ya. Rangkap status seperti itu dianggap bermasalah, kan sudah terjadi 72 hari dijalani oleh Prof. Mahfud. Pak Prabowo hingga saat ini tidak ada ya, keinginan Pak Prabowo untuk mundur, karena Pak Prabowo adalah politisi negarawan, tokoh bangsa yang sangat amat berintegritas. Beliau kami pastikan tidak akan melakukan sedikit pun abuse of power, tidak akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 memang mengizinkan sejumlah pejabat, mulai dari Presiden, Menteri, hingga Wali Kota yang maju Pilpres hanya perlu cuti kampanye dan tak harus mundur.
Peraturan pemerintah yang sempat menuai pro kontra itu diteken Presiden Jokowi 21 November 2023 lalu. Tak hanya menteri peserta Pilpres, tudingan konflik kepentingan hingga penggunaan fasilitas negara untuk kampanye pun menyasar para menteri yang tergabung dalam tim ses pemilu 2024. 5 menteri Kabinet Indonesia Maju berada di barisan pendukung Prabowo Gibran. Mereka adalah Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menjabat Ketua Pengarah TKN Prabowo Gibran. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua Pengarah, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang jadi Ketua Dewan Pembina Posko Pemilihan Prabowo Gibran. Sementara meski tak masuk struktur tim ses, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri BUMN Erick Thohir sudah menyatakan dukungan untuk Prabowo Gibran. Di balik ingar-bingar kampanye dan hari pemungutan suara yang kian dekat, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri gencar bagi-bagi bantuan sosial di sejumlah daerah. Di antaranya BLT El Nino mulai dari November 2023 hingga Juni 2024 sebanyak 7,52 triliun rupiah yang diberikan kepada 18,8 juta keluarga. Lalu ada bantuan pangan beras mulai Maret 2023 hingga Maret 2024 mencapai 18,6 triliun rupiah yang diterima 22 juta penerima bantuan pangan. Bansos lain yang juga masih diberikan adalah program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan program Indonesia Pintar. Meski diatur undang-undang dan jadi hak rakyat, pembagian bansos jelang pemilu justru dikhawatirkan jadi upaya negara menggait warga dalam ikatan pamrih politik. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyebut sejumlah kejanggalan dalam pembagian bansos mengindikasikan rawannya penggunaan dana negara untuk kepentingan politik. Kalau buat saya itu memang sangat kasat mata ya tentunya misalnya mengapa bansos itu kemudian diperpanjang sampai Juni 2024 ini? Karena kita tahu bukan mustahil pemilu presiden khususnya ya itu tentunya belum tentu satu putaran. Mengapa kemudian yang muncul di dalam pembagian bansos-bansos itu bukan Menteri Sosial ya, dan daftar yang diberikan kepada masyarakat itu bukan daftar dari Kementerian Sosial ya, karena kan tidak sedikit bantuannya ya, itu besar sekali ya sampai negara mengeluarkan cadangan beras nasional ya yang dimiliki oleh Bulog gitu kan. Saya ini adalah penggunaan dana pemerintah untuk kampanye paslon tertentu. Sebelumnya, publik dihebohkan beras bantuan Bulog yang diduga ditempel gambar paslon Pilpres tertentu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun mendesak dugaan politisasi bansos dilaporkan ke Bawaslu. Kampanye, ada beras, bansos ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Saudara, kampanye akbar pemilu 2024 telah berlangsung. Capres-Cawapres pun kian gencar menggait pendukung. Usai jeda di 60 menit special report. Tadi karena saya fans dari artis A dan si artis A itu dekat dengan partai B misalnya, maka saya memilih partai B. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari.
Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Ada yang baru nih. Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Ritor. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Bejo printing di sini, menerima cetak foto, cetak undangan, cetak banner, bahkan cetak gol. Awang mau cetak Lai. Jadi mau berapa bang? 1, 2, atau 3? Kalau 1 gimana Lai? 1 itu pandai dengan data. Kalau 2 gimana Lai? Kalau 2 tegas dan berani. Kalau 3? 3 itu kerjanya soft tas. Jadi mending pilih yang mana Lai? 1, 2, atau 3? Yang penting pilih pemimpin yang bejo, bersih dan jujur orangnya. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, kampanye akbar pemilu 2024 jadi kesempatan akhir 3 pasang capres-cawapres mendulang suara. Bersiaplah, dukungan selebritas, konser megah, hingga lagu-lagu syarat jargon masing-masing paslon akan mewarnai ruang publik hingga masa tenang tiba 11 Februari mendatang. Seluruh masyarakat 2 pekan jelang pencoblosan, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bertolak ke Padang, Sumatera Barat untuk menghadiri kampanye akbar Kamis 25 Januari. Presiden, amin! Presiden, amin! Anies mengaku optimistis, gagasan perubahan mampu meraih kemenangan di Provinsi Sumatera Barat pada 14 Februari mendatang. Nah, pada saat itulah diskusi makin muncul. Nah, kalau diskusi makin muncul, saya rasa pertanyaan sederhana yang dimuncul di masyarakat, apakah kondisi sekarang mau diteruskan? Harga beras mahal mau diteruskan? Lapangan pekerjaan sulit mau diteruskan? Kalau jawabannya tidak, maka pilihan adalah perubahan, dan perubahan adalah nomor 1. Sementara itu, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye di Jawa Tengah. Dalam dialognya bersama warga Wonogiri, ia berjanji akan perbaiki jalan rusak dan fasilitas kesehatan di Jawa Tengah. Pupuk, bibit, solar, PKH, BPJS, BPJS, jalan rusak, di Jawa Tengah rusak kabel. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir dalam pesta rakyat di lapangan desa Sambong Sari, Kendal, Jawa Tengah. Ganjar beberkan program unggulan untuk nelayan seperti sistem informasi harga pelelangan, penghapusan utang nelayan, serta KTP Sakti,
primadona program unggulan paslon nomor urut 3. Rasanya butuh sistem informasi agar nelayan-nelayan kita bisa tahu berapa harga di tempat pelelangan sehingga mereka siap-siap. Yang berikutnya bagaimana kita mengolah ikan agar jauh lebih baik. Dan tentu saja dari salah satu yang kita sampaikan adalah beberapa nelayan yang kemarin punya problem terhadap hutang ya di KUR dan itu bikin macet karena kondisi eksternalnya yang membuat dia tidak bisa bayar, kita akan hapuskan itu. Masa kampanye akbar yang akan berlangsung hingga 10 Februari 2024 dimanfaatkan ketiga paslon untuk mengatur strategi demi menggait suara rakyat. Pada kampanye akbar di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu, grup band Slang bersama Ketua Umum PDIP Megawati tampak berjoget bersama di panggung menghibur masa kampanye. Harus menyatakan diri dan hari ini kita bisa mulai di Jalan Potlot bahwa Slang mendeklarasikan bahwa kita dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tak mau ketinggalan, tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran turut menggelar konser kampanye di sejumlah daerah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda menghadiri acara konser relawan yang dimeriahkan grup band Dewa 19 di lapangan Renon dan Pasar Bali Selasa 9 Januari lalu. Sementara itu, konser Indonesia Maju bersama Prabowo Gibran digelar di Terminal Panti Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menggait penyanyi asal Minang pada Rabu 24 Januari. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 menggait Raja Dangdut Rhoma Irama. Capres Anies Baswedan pun sempat bertemu dan meminta restu Rhoma Irama ikut kontestasi pemilu 2024. Selama ini slogan-slogan pemilu damai, pemilu aman, ini harus bisa kita realisasikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Realisasikan. Tak hanya menggelar konser berbalut kampanye, ketiga paslon pun ramai-ramai meluncurkan lagu resmi kampanye. Perubahan yuk bilang amin, hidup aman nyaman. Paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin memiliki jargon lagu berjudul Amin Aja Dulu. Sementara paslon nomor urut 2 meluncurkan lagu resmi kampanye berjudul Oke Gas Prabowo Gibran. Oke gas, nomor 2 torang gas. Sedangkan di kubu paslon nomor urut 3 memilih lagu dangdut koplo berjudul Sat Set Tas Tes ala Ganyi. Tren konser gandeng musisi di kampanye Akbar kian masif. Lantas, seberapa efektif selebritas mampu meraup suara pemilih? Berkaca dari konser Salam Dua Jari pada pemilu 2014 silam yang digelar di hari terakhir kampanye Pilpres atau 4 hari sebelum pencoblosan, terbukti sukses memobilisasi massa. Pada pemilu 2014, pasangan Jokowi Yusuf Kala akhirnya sukses memenangi Pilpres. Konser itu kan artis-artisnya bernyanyi secara langsung dan kemudian atau membuat performance secara langsung, sehingga ikatan emosionalnya akan lebih kuat. Tak hanya adu strategi di kampanye Akbar, sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi Pilpres 2024. Tak sungkan, mereka menyatakan dukungan paslon jagoannya. Di kubu pasangan calon nomor urut 1, komunitas komika mendatangi Muhaimin Iskandar di kediamannya menyatakan dukungan. Para komika menyebut pasangan Anies Muhaimin tokoh yang bisa dikritik lewat komedi jika terpilih. Kami ini kan komedi kan corong. Ya, kami ini suara grassroots. Komedi yang lucu tuh komedi yang mewakili suara grassroots. Kami rasa kami akan bisa terus begitu ada di 01. Alasan emosional saya mendukung Pak Ganjar Mahfud adalah saya seorang marhen, pasti mendukung PDI. Kalau rasionalnya saya melihat kalau kita milih pemimpin itu kita lihat karakternya. Dan kemudian apa gagasan-gagasan ke depan? Kita melihat ada 21 programnya yang luar biasa yang dalam hal ini biayanya sama dengan makan siang. Fenomena selebritas memberikan dukungan politiknya. Saudara, di tengah ingar-bingar Pilpres 2024, strategi sejumlah partai politik untuk lolos atau bertahan di Senayan jadi sorotan menarik. Usai jeda di 60 menit special report. Ratusan caleg akan datang ke mereka pada waktu yang sama, tawaran yang sama. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Dua kelompok warga saling serang di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Akibat tawuran, jalan dari arah Kampung Melayu menuju Duren Sawit dan sebaliknya sempat ditutup. Tawuran berhasil diatasi setelah petugas kepolisian tiba di lokasi dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Menurut polisi, pemicu tawuran disinyalir karena ada 5 orang yang berasal dari luar wilayah Pasar Gembrong yang memprovokasi kedua kelompok warga. Sejumlah ledakan terdengar dari kabel listrik bawah tanah yang terbakar di Jalan Jatinegara Timur. Api diduga berasal dari korsleting kabel yang terkena air karena kondisi penutup kabel yang rusak. Sejumlah warga dan petugas PPSU yang mencoba memadamkan api mengurungkan niat lantaran khawatir terkena percikan listrik. Api yang membakar kabel bawah tanah akhirnya berhasil dipadamkan petugas PLN dengan alat pemadam api ringan.
Sebuah minibus terjun ke parit setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep, Sulawesi Selatan. Kecelakaan diduga terjadi karena sang supir mengantuk dan kurang konsentrasi. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Sang sopir dan penumpang mengalami luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang... What is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. It's authentic Japan asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax.
Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, 580 kursi parlemen di Senayan jadi rebutan 9.000 lebih calon legislatif. Jurnalis Kompas TV Wela Andani mengajak Anda mengulik lebih dalam strategi parpol untuk menggoda rakyat memilih wakilnya. Demokrasi sudah di depan mata. Berbagai partai politik membidik hati rakyat guna mengukuhkan basis politiknya di DPR. Apa strategi yang digunakan? Lantas siapa yang akan menang dan sebaliknya siapa yang akan tersingkir? Pemilu 14 Februari 2024 kian dekat. Sebanyak 580 kursi menuju Senayan diperebutkan 18 partai politik nasional. Gagasan, janji, hingga kader terbaik pun dikerahkan demi menggait hati pemilih. Pemilih muda penentu arah demokrasi 5 tahun ke depan. Tak heran, 55% basis pemilih muda, milenial dan Gen Z jadi primadona bidikan partai politik. Lalu, apa yang jadi pertimbangan pemilih muda memilih wakilnya? Sora Francis Lia untuk pertama kalinya tercatat sebagai pemilih pemilu 2024. Admin online shop berusia 18 tahun ini aktif mencari informasi calon wakilnya secara daring. Tak jarang, video pendek For You page TikTok jadi acuannya. Biasanya dari TikTok sih, ya dari FYP biasanya kayak kampanye-kampanye, kemudian juga dari website, karena sekarang udah ada beberapa website yang digunakan buat ngerangkum data-data yang dibutuhkan oleh kita. Saya pribadi, saya lebih ke track record ya, kayak lebih ke jejak digitalnya, karena menurut saya kampanye-kampanye biasanya emang lebih mungkin lebih manis-manis begitu ya. Saya lebih ke hasil output yang udah dihasilkan. Namun, pilihan Sora masih abu-abu. Ia mengaku belum menemukan wakil yang pas di hati. Selain itu, begitu banyaknya pilihan yang disodorkan justru membuatnya bingung. Karena banyak banget kalau kita lihat dari setiap partai itu menyusungkan beberapa nama gitu kan. Dan itu ada puluhan di dalam situ. Dan kadang kurang ada penjelasan dari masing-masing partai tersebut mengenai anggota-anggotanya itu. Kayak apa sih visi misinya, apa aja hasil-hasil yang udah dikerjakan, yang membuat kita jadi bingung mau yang mana, dan ujung-ujungnya kemungkinan kebanyakan dari kita bakal cap-cip-cup nantinya. Sora berharap generasi Z bijak menyaring informasi lewat sosial media sebagai acuan memilih wakil di parlemen. Sora menaruh asa, mereka yang terpilih tak melihat anak muda sebagai lumbung suara semata, tapi potensi yang patut diperjuangkan haknya. Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Huriyah menyebut menganut sistem multipartai wajar jika pemilih muda kebingungan. Kalau di Aceh lebih kasihan lagi kan, ada 24 gitu ya, 18 partai, satu partai, katakanlah ya, satu partai itu dia punya 10 calon ya di dapil tersebut. Itu baru di tingkat DPR, lalu DPRD provinsi, lalu kabupaten kota. Di dalam satu dapil ya Anda akan berhadapan dengan 18 kali 10 itu untuk DPR, terus banyak, artinya bukan cuma sekedar puluhan gitu ya, ratusan caleg akan datang ke mereka pada waktu yang sama, tawaran yang sama gitu. Ya publik tentu saja sulit membedakan. Selama 10 tahun terakhir, DPR didominasi oleh PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Lebih dari 50% suara ada di 3 parpol tersebut. Lalu diikuti oleh Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Akankah PDIP mampu mempertahankan posisinya? Apa program dan strategi yang akan dilakukan demi merebut suara rakyat?
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dalam 2 pemilu terakhir konsisten menduduki kursi DPR terbanyak. Namun, survei Litbang Kompas Desember 2023 lalu, partai berlambang banteng moncong putih ini terancam disalib Gerindra. Ternyata untuk PDI memang mesin partai ini kurang dapat bergerak di tataran akar rumput. Akhirnya Jawa Tengah yang menjadi basis kandang banteng, basis pendukung loyal, ini mulai mengalihkan pilihannya kepada partai-partai lain. Sementara Gerindra sudah terlihat dominasinya untuk di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan Papua, yang sebelumnya itu melekat dengan citra PDI dan Presiden Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut PDIP optimis pertahankan posisinya di hati rakyat. Meski salah satu kadernya, Presiden Jokowi, mulai berpaling hati. Ia meyakini efek ketokohan Jokowi tak banyak memengaruhi elektabilitas partai. Survei itu sekedar pengetahuan, bukan patokan. Ya, tetapi yang jelas adalah dinamika lapangan itu berkembang terus. Dengan atau tanpa Pak Jokowi, kita nomor 1. Yang jelas, kita selalu bersama dengan rakyat. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat meyakini konsistensi menjaga demokrasi dan merawat kemajemukan Indonesia modal utama PDI Perjuangan mendulang suara di pemilu 2024. PDI Perjuangan sudah teruji keinginan perpanjangan masa jabatan presiden. 3 periode kayak tambah 3 tahun kayak, tapi apa yang disampaikan Ibu Mega tidak. Sebagai ketua umum partai, ya kita selalu patuh kepada konstitusi, ya. Maka sekali lagi ya, konsistensi ini pasti dilihat oleh rakyat. Hengkangnya sejumlah kader jelang pemilu diklaim tak memengaruhi pemenangan PDI Perjuangan. Kita buka sejarah, itu ada kader yang hebat-hebat katanya itu keluar. Kayak Laksamana Soekardi, Roy Pijanis, banyak banget ya di situ ya. Saya masih ingat tim Yati Hartono gitu ya. Tapi apa terjadi? PDI Perjuangan menang tuh semakin solid itu. Itu lebih enak seperti ini. Jadi kita lebih betul-betul maksimal berjuang daripada ada orang yang seperti duri dalam daging. Berbeda pandangan, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Huria, menilai terjadi perpecahan dalam tubuh elit PDI Perjuangan. Namun, PDI Perjuangan punya modal besar pertahankan basis suaranya lewat mesin politik dan kader militan. Pecahnya elit politiknya gitu ya. Elit ini kan sekarang ada 2 orang yang berusaha gitu ya menjadi patron. Yang pertama adalah patron lama ya, the matriarch ini ya, Ibu Megawati. Yang kedua adalah the new patron, wannabe gitu ya, patron wannabe, orang yang pengen jadi patron, yaitu Pak Jokowi. Nah, ketika PDIP juga sebenarnya dengan kondisi hari ini dia masih punya peluang untuk mempertahankan ya basis suaranya, karena mesin politik PDIP itu kan relatif kuat ya. Turut ikut kontestasi, Partai Islam tertua sejak Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dulunya berjaya menjadi partai nomor 2 setelah Golkar pada pemilu tahun 1977. Kini justru ditinggal pemilih. Pasca reformasi, berbagai partai Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang bermunculan menggerus suara P3. Pemilu 2019 menjadi titik terendah P3 sebagai partai bontot yang lolos ke Senayan dengan meraih 4,52% suara atau hanya melebihi 0,52% dari ambang batas parlemen 4%. Survei Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan elektabilitas P3 2,4% atau di bawah ambang batas parlemen. Namun, jika dibandingkan dengan perolehan survei Agustus 2023, terjadi kenaikan 0,8%. P3 ini, meskipun masih di 2, tapi dia sudah mendapatkan efek ekor jas itu dengan dukungan dari dukungannya ke Ganjar dan Mahfud. Dengan masuk ke koalisi itu mengalami kenaikan, dan ini rasanya masih bisa mengalami terus kelanjutan sampai pemilu nanti. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi, menyebut P3 optimis dapat meraih 50 kursi.
Ia tak khawatir suara partai berlambang Ka'bah akan tergerus partai kecil yang berusaha melenggang ke Senayan. Semua partai ya tentu akan saling berkompetisi. Jadi kami nggak melihat satu sama lain itu apakah ini partai A atau partai B, partai incumbent atau pendatang baru. Semua partai itu ingin menang, semua partai ingin meraih kursi. Arwani Tomafi, Sekretaris Jenderal P3 mengatakan bergabungnya Sandiaga Uno menjadi senjata penggalang suara. Sosok Sandiaga ditargetkan menarik 3 juta suara. Selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Sandiaga Uno yang aktif bersosial media dengan jutaan pengikut diharapkan menjadi representasi P3 di kalangan muda. Ini paket komplit ya. Beliau adalah sosok pekerja di bidang ekonomi. Beliau juga punya pengalaman sebagai birokrat ya, ataupun juga pernah bertugas sebagai wakil gubernur, sekarang sebagai menteri. Lalu beliau dekat dengan kalangan Islam, dengan para ulama ya. Beliau adalah menantu tokoh di Betawi. Ya, jadi dia juga representasi ya kalangan muda. Jadi apa yang menjadi pikiran kita, oleh karena itu kita rekrut Bang Sandi ini menjadi sebuah jendela ya yang bisa untuk mempromosikan, untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan P3 di 2024 ini. Tak ingin diasosiasikan partai jadul, Sekjen P3 Arwani Tomafi menyebut pihaknya mulai gencar promosi program P3 lewat sosial media serta merekrut kader muda. Berusaha bangkit dan menangkat hati pemilih. P3 mengangkat isu ekonomi hijau, mengusung narasi harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Ya, P3 concern sekali dengan harapan dari anak muda, yaitu soal lapangan pekerjaan. Bagaimana pemerintah hadir memfasilitasi ya, kreativitas, inovasi dari anak-anak muda ini. Kami ingin semua diberikan akses yang sama, ruang dan kesempatan yang sama. Kita ingin anak muda itu tidak harus pakai orang dalam. Saudara, pemilu 2024 pun jadi momen sejumlah parpol yang mencoba lolos ke Senayan. Informasi selengkapnya usai jeda di 60 menit special report. Ketika kami datangi 3 paslon capres-cawapres ini, tidak ada satupun yang mau kontrak politik. Ya bukan mengekor, kalau emang bagus, masa kita nggak support? Bejo printing di sini, menerima cetak foto, cetak undangan, cetak banner, bahkan cetak gol. Awal mau cetak Lai. Jadi mau berapa bang? 1, 2, atau 3? Kalau 1 gimana Lai? 1 itu pandai dengan data. Kalau 2 gimana Lai? Kalau 2 tegas dan berani. Kalau 3? 3 itu kerjanya soft tas. Jadi mending pilih yang mana Lai? 1, 2, atau 3? Yang penting pilih pemimpin yang bejo, bersih dan jujur orangnya. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Tidak semua air itu aqua.
Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Saya bakso saya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3 dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, ramai-ramai partai non-parlemen menebar strategi hingga gimmick out of the box agar lebih dikenal masyarakat demi menembus Senayan. Wajah baru, gagasan eksentrik, hingga membawa nama capres yang diusung jadi strategi mendulang elektabilitas. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Ramai-ramai partai non-parlemen menebar strategi dan gimmick out of the box agar dikenal masyarakat demi menembus Senayan. Wajah baru, gagasan eksentrik, hingga berharap efek ekor jas dengan mendukung paslon tertentu jadi strategi meraup elektabilitas. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo misalnya mengerahkan 5 anak dan istri Ketua Umum Haritanu Sudibyo sebagai caleg guna mengumpulkan suara. Ada pula strategi deklarasi diri sebagai partainya Jokowi ala Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Acap kali gimmick dan branding parpol bahkan lebih nyaring terdengar dibanding visi dan misi. Kendati jor-joran, namun bukan hal mudah merebut suara menuju Senayan. Survei Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan partai incumbent masih jadi pilihan rakyat. Suara Perindo, PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Umat masih di bawah batas parlemen 4%. Besar atau semakin panjang partai ini berproses, maka aspek-aspek lainnya yang kita sebut sebagai kapital biasanya ya, entah itu dari segi modal, uang, relasi, dan terutama juga figur atau ketokohan yang terbentuk melekat pada partai tersebut. Kenapa rasanya partai kecil ini, partai atau mungkin partai-partai baru ini sulit mendapatkan posisi yang langsung mentereng begitu? Ya karena kurangnya ketiga hal tadi yang kapital-kapital itu. PSI
Partai muda yang kerap menarik perhatian publik kembali ikut kontestasi pemilu 2024. Usai gagal di pemilu pertama, Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, optimis partai berlambang mawar putih ini bisa lolos ke parlemen dengan raihan 7 juta suara. Meski menjadi buah bibir, didapuknya putra Presiden Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum salah satu strategi pemenangan PSI. Sampai dengan hari pemilu itu yang kenal PSI baru sekitar nggak nyampe 50% dari pemilih Indonesia. Gitu. Jadi situasinya ya memang sulit kalau nggak dikenal, ya kan? Dan karena nggak dikenal juga, jadi caleg yang mendaftar pun nggak banyak. Gitu. Hari ini jumlah caleg kami sekitar hampir 4 kali lipat dari yang kami miliki waktu pemilu yang lalu. Gitu. Orang lain ada suara-suara yang negatif, itu yang di luar aja. Kalau yang di dalam, semuanya seneng Mas Kaisang mau ikut berpartisipasi membangun PSI. Dia datang-datang bukan di saat PSI sudah enak-enakan gitu kan, tapi sama-sama berjuang sama-sama kami. Walau lantang mengklaim sebagai partainya Jokowi dan tegak lurus mengikuti sang presiden, namun Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natali membantah partainya sekedar mengekor Jokowi. Nah, ini kalimat yang kurang tepat saya pikir ya, bukan mengekor. Kalau emang bagus, masa kita nggak support? Pak Jokowi itu melakukan perubahan dibandingkan periode-periode sebelumnya yang mungkin belum mencapai hal itu. Misalnya di NTT kita tahu di sana minum aja susah gitu kan, kering betul. Lalu selama Pak Jokowi beliau membangun 7 buah bendungan di sana, itu kan perubahan. Kata kuncinya adalah keberlanjutan gitu, karena sudah bagus ya kita ingin agar nggak berhenti sampai di situ, tapi harus dilanjutkan. Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Huriah menyayangkan perubahan haluan PSI dari brandingnya sebagai partai anak muda. Huriah menilai PSI kini justru menjelma sebagai partai penggemar keluarga Jokowi. Bayangkan ada partai anak muda yang mengklaim dia partai anak muda, ya, yang bahkan ketika melakukan rekrutmen caleg dia memakai mekanisme merit system, ya, ada rekrutmen terbukanya, ada tesnya, melibatkan akademisi juga gitu ya untuk melakukan uji kepada calon-calon calegnya gitu ya. Tetapi begitu memilih ketua umum, ya kan, dia ngasih karpet merah. Nggak pernah ada dalam sejarah partai politik di Indonesia orang baru masuk partai 3 hari langsung jadi ketum dan menentukan semua arah gitu ya, kemana partai itu berkoalisi, apa yang akan dilakukan oleh partai dan seterusnya. Ini kan bentuk partai yang tidak sehat jadinya gitu ya. Dia justru malah mewujud sebagai fanboy political party gitu ya, partai politik yang jadi fansnya keluarga Pak Jokowi. Partai Buruh juga mencoba peruntungan di pemilu 2024 usai absen 2 pemilu terakhir. Tak seperti Australia, Partai Buruh berbasis pemilih kuat. Di Indonesia, Partai Buruh justru belum dilirik pemilih. Di tahun 1999, 2004, dan 2009, elektabilitas Partai Buruh belum menyentuh angka 1%. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan disahkannya UU Cipta Kerja menjadi pemantik kembali munculnya Partai Buruh di pemilu 2024. Ia meyakini Partai Buruh bisa meraih suara di atas 4%. Omnibus Law, Mbak. Omnibus Law adalah pemicu di mana kekalahan politik kaum buruh. Sehingga buruh mempunyai cita-citanya harus welfare state. Karena Pancasila itu welfare state. Kita bertumpu di 2 sila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana manusia bisa beradab kalau sistem outsourcing? Bahkan negara yang nentuin ini boleh outsourcing, ini tidak boleh outsourcing. Masa negara menjadi perbudakan modern dilegalkan? Kesadaran kelas di tahun pemilu ini jauh lebih kuat daripada ketika almarhum Bapak Mokhtar Papahan mendirikan Partai Buruh dengan nilai elektabilitas 1, poin sekian. Di mana kesadaran kelas yang saya maksud adalah pertama, diciptakannya Omnibus Law menjadi musuh bersama. Dulu tidak ada musuh bersama. Buruh sangat termarginalkan bersama petani, nelayan, dan kaum kelas pekerja lain. Tak seperti partai politik lain, Partai Buruh belum menyatakan dukungan ke pasangan capres-cawapres manapun. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan
tak ada paslon yang bersedia berkontrak politik dengan Partai Buruh. Di putaran kedua. Jadi di putaran pertama kami fokus sebagai partai pendatang baru ke caleg, pileg, pemilu legislatif. Karena kan pengalaman 2 kali kalah, partai 0, bahkan, dan nggak pernah masuk parlemen. Kami ingin fokus kali ini pertaruhannya bisa masuk parlemen dengan 4,778%. Alasan yang kedua, ketika kami datangi 3 paslon capres cawapres ini, tidak ada satupun yang mau kontrak politik. Karena bagi Partai Buruh tidak mungkin berkoalisi dengan partai politik pengesah Omnibus Law. Nggak mungkin. Bahasa bahkan keras, haram. Gigi menarik hati pemilih, apa agenda PSI dan Partai Buruh jika terpilih? Ini akan menjadi prioritas PSI untuk RU perampasan aset dan kemudian memperjuangkan BPJS gratis untuk seluruh warga negara Indonesia. Kami meniadakan sistem fleksibel labor market, menggantikan dengan sistem pasar sosial, di mana orang bekerja harus punya masa depan, ada jaminan sosial. Berbagai trik partai politik berebut suara rakyat menarik sorotan publik. Akankah partai politik mampu bertarung menunjukkan elektabilitas jelang 2 pekan pemilu serentak? Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Friska Clarissa. Saudara, sebuah minibus menabrak pengendara motor yang berboncengan di Jalan Poros, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam kecelakaan ini, seorang penumpang sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Sejumlah warga terlihat mendekati lokasi kecelakaan untuk menolong para korban yang tergeletak di badan jalan. Seorang penumpang sepeda motor meninggal dunia di tempat, sementara pengemudi motor yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan seorang sopir minibus beserta kendaraannya. Demikian Kompas Update kali ini, kita bertemu di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. 1 putaran atau 2 putaran, ketahui lebih awal hasil pemilu lewat hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Selamat malam saudara, setelah mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia, Timnas Indonesia malam ini kembali berjuang melawan Australia memperebutkan tiket 8 besar. Apakah Indonesia akan mencetak prestasi baru lolos ke perempat final? Bagaimana pula peluang Timnas? Inilah selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo menyambut positif Timnas Indonesia yang lolos ke 16 besar Piala Asia. Presiden berharap Timnas bisa lolos ke babak berikutnya.
Saat kunjungan ke Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyempatkan diri bermain sepak bola bersama warga di Sleman. Jokowi berperan sebagai penjaga gawang dan bermain bola bersama putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Presiden berharap Indonesia bisa mendapat poin saat melawan Australia. Mas, sedikit mas. Pertama untuk menyambut masuknya timnas kita ke 16 besar Piala Asia, dan kita ingin memberikan semangat kepada rakyat untuk memberikan dukungan penuh. Besok bertandingnya antara Indonesia dan Australia. Kita harapkan kita mendapatkan poin dari sana sehingga bisa melaju ke babak berikutnya. Pelatih Timnas, Shin Tae-yong, mengakui tidak mudah menghadapi Australia. Menurut Shin Tae-yong, kualitas Australia setara dengan Iran, Jepang, dan Korea Selatan. Shin Tae-yong mengawal latihan terbuka Timnas Sabtu kemarin. Pelatih Shin Tae-yong yang didampingi pelatih kiper Yoo Jae-hoon juga memberikan arahan khusus untuk 3 kiper Timnas. Shin Tae-yong berjanji Timnas akan memberikan penampilan terbaik. 제 개인적인 생각으로 그냥 이건 순수 제 개인적인 생각. 호주는 AFF에 들어오면 안 된다. 호주는 우리는 그게 맞춰서 따라가면서 같이 더불어 가는 게 가장 좋지 않나. 나는 그렇게 생각하고 있습니다. Menghadapi Australia, Indonesia tampil dengan sejumlah pemain kunci. Ada Sandy Walsh yang tampil baik di laga lawan Vietnam dan Jepang, juga tampaknya akan kembali menjadi andalan lini belakang Indonesia. Di barisan gelandang ada Marcelino Ferdinand yang telah mencetak 1 gol di Piala Asia. Sementara Rafael Struijk juga tampaknya akan kembali dipercaya Shin Tae-yong di lini depan. Australia diprediksi akan tampil dengan memboyong sejumlah pemain berpengalaman di liga-liga Eropa. Di mistar gawang ada Matthew Ryan yang pernah bermain untuk Arsenal di Inggris dan kini menjaga gawang klub Liga Belanda AZ Alkmaar. Kemudian di gelandang ada Jackson Irvine yang telah mencetak 2 gol di Piala Asia 2023. Pemain yang juga harus diwaspadai adalah penyerang asal klub Celtic FC Skotlandia, Marco Tilio. Timnas Australia yang merupakan juara Piala Asia 2015 lolos ke 16 besar setelah membukukan dua kemenangan di penyisihan grup B kontra India dan Syria. Mereka menahan imbang Uzbekistan. Mereka mencetak 4 gol di penyisihan dan hanya kebobolan 1. Australia memimpin grup B dengan poin 7. Sementara Indonesia yang tergabung di penyisihan grup D mampu mengatasi Vietnam, namun kalah dari Irak dan Jepang. Indonesia mencetak 3 gol dan kemasukan 6 gol. Timnas hanya meraih 3 poin namun cukup untuk mendapatkan tiket ke 16 besar karena menjadi salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Kita ke informasi dari dunia politik. Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Yogyakarta. Keduanya goes alias bersepeda dilanjutkan sarapan sambil membahas situasi politik tanah air. Jokowi dan AHY bertemu di alun-alun utara Yogyakarta lalu bersepeda bersama keliling kota menuju daerah Wicilan untuk sarapan gudeg. Setelah sarapan dan menyapa warga, Jokowi dan AHY bersepeda kembali menuju Gedung Agung. Dalam pesan tertulis kepada Kompas TV, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut pertemuan Presiden dan AHY membahas hal ringan hingga situasi politik di tanah air. Keduanya sarapan sekitar 45 menit dan berpisah di Gedung Agung. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut perbincangan antara Presiden Jokowi dan AHY berlangsung hangat. Keduanya disebut membahas situasi politik nasional dan komitmen pemilu damai, aman, dan demokratis.
Tadi Ketua Umum kami Mas Ahy bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi di Jogja. Jadi beliau berdua bersepeda bareng santai ya, sambil ngobrol-ngobrol, menyusuri jalan-jalan di sekitar kawasan alun-alun Jogja. Ya, pembincangannya pun juga berlangsung dengan hangat, membahas mengenai isu-isu kerakyatan, isu-isu kebangsaan. Nah, hari ini ya, isu-isu terkini, termasuk diantaranya situasi politik nasional. Beliau berdua juga berkomitmen bersama bagaimana kita bisa menghadirkan pemilu yang damai, pemilu yang aman dan demokratis. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andika Perkasa menyebut saat Presiden bertemu siapa saja adalah hal biasa termasuk AHY. Andika menegaskan hal yang paling urgent dalam pemilu ini adalah semuanya patuh pada aturan termasuk undang-undang. Beliau kan punya hak, jadi menurut saya itu semua kan pasti dilakukan sesuai dengan mungkin apa tujuannya. Tapi yang penting kita pun juga berharap bahwa semuanya berjalan lancar dan semua peraturan perundangan kita patuhi semuanya, karena peraturan perundangan itu kan dibuat untuk semuanya. Itu aja ya. Dua politisi senior Yusuf Kala dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turun gunung mendampingi Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Keduanya optimistis Capres-Cawapres yang diusungnya bisa menang di pemilu 2024. Menurut Anies Baswedan, kehadiran keduanya bawa pesan jernih agar negara ini tak tergelincir pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga feodalisme. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut pihaknya mengusung Anies karena yang terbaik dari calon yang ada. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengaku optimistis Paslon Amin bisa meraih suara di atas 50% di Jawa Barat. Ini adalah semangatnya, semangat kebangsaan, merah putih di atas segalanya, menjaga persatuan di atas segalanya, sambil menjaga agar Republik ini tidak tergelincir ke dalam praktek nepotisme, pada praktek feodalisme. Semangat seperti begini di mana-mana, kita harapkan bisa di atas 50%. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri hari ulang tahun Serikat Pekerja di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia ditemani Gubernur Jatim sekaligus juru kampanye nasional Prabowo Gibran, Kofifa Indar Parawansa hingga Wagub Jatim, Emil Dardak. Kofifa berharap Gibran tak melupakan Jawa Timur saat menjadi wakil presiden terpilih. Sementara Gibran menjanjikan pendidikan upah, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang layak bagi pekerja dan anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah ijabah hajatnya beliau untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Amin. Ya Indonesia, ingatlah kami Jawa Timur, jaga Nusantara. Jadi sekali lagi masalah upah, masalah pesangon, masalah keselamatan kerja, masalah pendidikan anak nanti akan kami berikan atensi khusus. Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku punya strategi untuk mengamankan suara di Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai basis suara PDI Perjuangan. Ganjar mengaku berusaha keras untuk menjaga suara pemilih di Jawa Tengah. Ganjar mengaku mengamati langkah paslon lain saat berkampanye di Jawa Tengah. Menurutnya, setiap kandidat mempunyai cara yang berbeda dalam mendulang suara di Jawa Tengah. Ganjar yakin Jawa Tengah tetap menjadi lumbung suara baginya. Ya masa strategi saya ngomongin sama kamu, dia tahu dong. Betul. Ya, kita pasti akan bekerja keras karena itu kandang banteng, maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri. Makanya yang lain kok banyak sering datang ke Jawa Tengah kan. Saudara, saat ini Timnas Indonesia tertinggal 0-1 menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia. Masihkah ada peluang Timnas untuk menang? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Coblos nomor 3, menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor Sebentar lagi, mari bijak memilih untuk bangsa Indonesia. Pesta rakyat damai tanpa adu emosi. Politik sara jadi musuh bersama. Juga politik uang wajib divideokan dan langsung laporkan ke Bawaslu setempat. Politik praktis buat rakyat menangis. Hoax dan isu sara lawan kita bersama. Beda pilihan subiasa, basudara semuanya. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Semuanya harus optimis bahwa PSI